Dulu gue pro ikan, dulu gue pro Jokowi. Dulu gue pro sama apa yang dilakukan pemerintah gitu loh. Tapi ternyata gue terbutakan. Gue tahu kok for a fact kemarin pas pemilu itu ada satu agensi yang upload konten bisa sampai puluhan ribu per hari di TikTok. Dan itu kan in a way membangun yang namanya echo chamber-nya sendiri gitu loh. Jadi satu echo chamber, audiensnya masuk ke sini semua, lama-lama mereka ke brainwash, oh ternyata ini yang benar gitu. Gue pas di awal nggak bilang ada bayaran sama sekali. Oh, pas awal nggak dibilang ada bayaran? Nggak ada bayaran sama sekali. Ya tahu-tahu pas terakhir, oh thank you ya udah datang, ya gue terima. Tapi kecil banget bro. Berapa? Boleh ngomong nggak sih? Disensor aja ya. Oke. Bro, konten lu nih pada viral-viral semua bro belakangan ini. Ngomongin Pak Prabowo, Sembilan Naga, Kancur Indonesia, terakhir Pak Jokowi. Ya paling mentok 3,5 tahun di penjara. Terus ya gila sih. Ada apa emang ya? Kok tiba-tiba lu dulu yang sering ngebahasnya itu konten bisnis, tiba-tiba sekarang banyak bahas politik? Soalnya gue resah banget bro. Gini nih, pokoknya mau kita bisnis, mau kita entertainment, mau apa, pasti hidup kita tuh nggak bakal lepas dari politik. For sure. Jadi ada quote-nya. Everything is political, but politics is not everything. Jadi kalau lu sadar, politik itu sebenarnya ada di seluruh hidup kita. Dan kebanyakan orang punya stigma jelek soal politik, soalnya langsung ngomongin government. Lu dari lahir aja udah ngelakuin politik, pas lu bayi gitu misalnya. Cara lu untuk dikasih susu, dikasih makan, lu nangis. That's politics gitu loh. Politics itu serangkaian aktivitas untuk membuat keputusan dalam sebuah grup. Lu pas growing up, lu pas di dunia kerja, lu pas berbisnis, nego sama orang, everything is politics. Cuma stigmanya masyarakat tentang politik itu langsung government, which sebenarnya enggak. Jadi ya menurut gue semua orang tuh harus ngerti politik gitu. Dan gue baru melek sekarang karena Fafa Fufu. Apa itu maksudnya? Buat yang ngerti aja. Oke, tapi kan kalau misalnya kita, awalnya kalau misalnya lu ngomongin misalnya lu kritik satu kubu lah ya, kan itu kan memberikan benefit untuk kubu seberangnya. Dan di politik kan selalu ada dua sisi gitu kan. Nah, pasti kan orang sekarang semuanya ngelihat, wah lu dibayar sama orang seberangnya gitu kan. Iya. Apakah gue selalu ditunggangin. Mau anak abah kek, mau kader partai apa kek, dan lain-lain gitu. Jadi gue punya nilai kayak gini. Gue bakal selalu ngomongin apa yang gue percaya. Values. Values itu pedoman hidup gue. Jadi kalau gue mau ngelakuin apapun itu harus sesuai dengan value sama prinsip gue. Kalau disalahgunakan sama pihak yang tidak berkepentingan, selama gue tahu apa yang gue lakuin itu benar, gue bakal tetap lanjutin. Tapi tetaplah gue pro and con lah, gue timbang-timbang. Oh, gue tahu nih, ini lagi nge-rate gue. Oh, ini di netizen buzzer-buzzer, gue tahu itu buzzer, bro. Dibayar pakai duitnya siapa juga nggak tahu. Bilang anak abah lah, anak apa gitu. Gue sampai rela, kemarin gue bikin statement, cari satu profesional, third party, trace semua social media gue, semua paper trail gue, lu ke apart gue, bahkan cek semua itu tempatnya, under NDA, lu bisa ketemu nggak gue di tip siapa, gitu loh. Kalau lu bisa, ya gue rela di penjara dah, gitu. Gue stay true with what I believe in aja, gitu. maksudnya anak abah tuh siapa? Abah tuh siapa? Gimana bro? Lu nih. Abah itu Anies kan? Oh. Iya kan? Ya, pada bilang gue, soalnya kan kelihatan gue oposisi banget nih. Iya, Dan iya. figur oposisi kan Anies kan? Gitu. Ya kan buat memastikan bro, supaya bukan dari gue yang ngomong. Oke, tapi kan lu kan dulu kan sempat diundang ke IKN kan? Dan Benar. kalau nggak salah lu kan lumayan pro tentang IKN-nya gitu. Yes, dulu gue pro ikan, dulu gue pro Jokowi. Dulu gue pro sama apa yang dilakukan pemerintah gitu loh. Tapi ternyata gue terbutakan. Dia kayak gitu. Ternyata ada hal-hal yang dulu gue nggak tahu, yang sekarang gue tahu tuh bikin gue kok kayak gini gitu loh. Oh gitu sih gitu. Bahkan gue diundang pun, bahkan ada yang komen, oh gue ngomong kayak gini karena gue nggak diundang terakhir ke IKN. Gue nggak peduli. Gue kemarin ke IKN gue bagus-bagusin gitu loh. Gue bilang ini project yang bagus. Masalah gini, IKN tuh dari awal visinya sebenarnya bagus. Tapi terlalu terburu-buru. Dan eksekusinya menurut gua ugal-ugalan. Bilangnya mau terima investasi dari asing sama terima investasi lokal kan, FDI sama DDI untuk nge-funding itu. Kenyataannya mana investasi yang terrealisasi? Dan terlalu terburu-buru gitu loh. Akhirnya ada anggaran baru di tahun depan mau pakai duit APBN lebih banyak, which jangan gitu loh. Karena APBN itu sekarang sangat amat diperlukan untuk perkembangan ekonomi kita. Bonus demografi kita itu bakal jadi beban kalau misalnya kita nggak berhasil memberdayakan SDM. Semua FDI dari luar negeri, lu lihat dari 10 tahun terakhir, itu kebanyakan tuh padat modal, nggak padat karya. Setiap perkembangan 1% GDP, sekarang buka lapangan pekerjaan 1/5 dari dibanding 10 tahun lalu. Gimana caranya bonus demografi kita jadi hal yang positif? Nah, itu bagusnya dari politics ya, apalagi kalau berangkat dari memahami bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Everything's linked. Gimana cara pemerintah membuat keputusan itu berdampak ke rakyat yang paling kecil. Sampai bansos pun, sampai apa gitu. Jadi kayak, menurut gua,
kalau lo emang bener-bener mau jago banget di bisnis, apalagi ngomongin tentang bisnis yang bisa expand internationally ya, you have to understand politics sama government policies. Itu alasannya menurut gue Hyundai pasti kesel sih masuk Indonesia gitu, tiba-tiba China masuk semua gitu, padahal Hyundai comply semua TKDN. Nah itu kan aneh gitu. Gimana cara itu sets a good message buat perusahaan-perusahaan luar nih yang mau taruh 10 triliun ke Indonesia, buka lapangan pekerjaan, buka R&D, mereka jadi nggak mau. Itu semua berhubungan sama politik. Itu yang banyak orang nggak sadar. Orang kira kayak gue cuma anak baru gede, ngomongin politik, nggak ngerti apa-apa. Ya, gue background-nya, masalah gini, kemarin pas podcast sama Kodari, gue mau bahas ekonomi. Tapi selalu nggak berani kan, nggak berani bahas ekonominya, nggak berani bahas aspek livelihood-nya, sosialnya gitu. Jadi ya udah, jadi kemarin kelihatannya ya udahlah politik, gue dengerin aja dah gitu. Gitu. Lu kebanyakan nganggur sih bro. Wah sabar sekali bro. itu butuh kekuatan zen yang iya, gue minum terus Mungkin lu dibayar sama si Flimty-nya kali supaya kelihatan terus cangkirnya. Ini buat Dennis nih, kemarin chat gue, weh bagus bro, lanjutkan podcastnya Flimty kelihatan terus. Harus lebih sering ya minumnya. Iya, harus dibayar nih gitu kan. Ya, tapi lu ada concern nggak sih bro? Soalnya kalau misalnya yang gue lihat ya kan kemarin kita baru selesai pilpres kan. Dan waktu pilpres itu ada beberapa figur-figur tuh yang support satu kubu lah, gitu kan, satu kubu atau enggak against satu kubu gitu kan. Dan yang gue lihat ya netizen itu tuh mereka tuh selalu inget sama kita ini dulu pro atau con sama certain kubu gitu kan. Benar. Jadi walaupun saat itu mungkin di masa itu ya dia mensupport nomor sekian, itu adalah keputusan terbaik buat dia. Tapi seringkali tuh orang yang nge-support pun juga kena prank gitu. Maksudnya mereka pun juga berubah-berubah. Benar. Mereka juga berubah. Orang yang satunya bisa jadi musuhan, bisa jadi temenan gitu. Yang satu macam jadi siapa. Nah, tapi kita tuh seakan-akan dituntut supaya harus konsisten dengan pilihan kita, padahal mereka sendiri nggak konsisten gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa konsisten sama pilihan kita karena kita tuh manusia. Setiap ada informasi baru yang bikin persepsi kita berubah atau kita tiba-tiba sebelumnya ke A, sekarang ke B karena ada informasi baru, ya itu memang nature-nya manusia. Tapi kita harus bisa komunikasiin itu. Kenapa? Atau karena misalnya dibayar tiba-tiba pindah ya, itu kan sesuai dengan prinsip masing-masing kan. Gue punya prinsip kayak gini, kita jangan nge-follow people, we don't follow people, we follow the idea that they believe in gitu. Follow the cause, itu kayak di film Batman lah. Bruce Wayne kan sempat bilang kayak kalau misalnya Bruce Wayne sebagai manusia itu bakal bisa mati, tapi kalau dia bikin simbol atau figure tentang apa yang dia percayain itu nggak bakal mati. Jadi kalau misalnya satu orang nih punya prinsip dan nilai yang bagus, kita follow itu. Kalau satu orang itu melenceng dari prinsip yang nggak sesuai yang lo percayain, ya lo pindah. Itu prinsip yang gue pegang sekarang. Kayak, ya itu soal perbedaan opini soal IKN gue dulu dibanding sekarang, ya sekarang udah completely beda gitu loh. Dulu waktu, gimana sih caranya kok lo bisa diundang ke IKN? Ya waktu itu, mereka kan ada program kayak, ya ini nggak boleh spill sih, tapi intinya kan, ada program bayaran kan ya? Program besar itu harus disosialisasikan. Karena Indonesia cara bekerjanya tuh hukum, politik, dan publikasi. Mau nggak mau, publikasi itu salah satu poin penting. Makanya kenapa presiden tertentu selalu nempel ke influencer dan lain-lain gitu untuk membangun persepsi masyarakat yang bagus gitu loh. Karena program yang bagus, kalau nggak didukung masyarakat, sehebat apapun programnya itu, pasti susah. Jadi pemerintah tahu itu. Mereka tahu setiap apa yang mau dilakuin yang kesannya kayak kontroversial, itu harus didukung masyarakat. Dan sedihnya, masyarakat kita kan dibagi ke beberapa kategori ya. Misalnya paling simpelnya, the educated and the aware. Terus ada satu lagi, the uneducated and the ignorant. Ini, masalahnya tuh sangat gampang dimanipulasi. Yang kelihatan salah, bisa kelihatan benar, pakai jedak-jeduk lah, pakai memes lah, pakai apa gitu, sangat bisa diubah persepsinya. Jadi itu harus jadi pertanggungjawabannya mereka juga, dan mereka tahu itu sebenarnya. Makanya kan TikTok, gue paling banyak tuh diserang di TikTok. Banyak banget. Ngomongin apa rata-rata? Gue nggak main TikTok, jadi gue nggak tahu. Bagus bro, jangan main TikTok. Stress bro. Oke. Karena kan ada survei juga TikTok tuh audiensnya yang edukasinya paling rendah gitu loh. Pendidikannya tuh paling rendah dibanding sosial media lain. Jadi the way TikTok works adalah lu nggak perlu punya audiens untuk konten lu bisa viral. Dan itu di-abuse sama agency, sama buzzer. Gue tahu kok for a fact kemarin pas pemilu itu ada satu agency yang upload konten bisa sampai puluhan ribu per hari di TikTok. Dan itu kan in a way membangun yang namanya echo chamber-nya sendiri gitu loh. Jadi satu echo chamber, audiensnya masuk ke sini semua, lama-lama mereka ke brainwash, oh ternyata ini yang benar gitu misalnya. Soalnya banyak orang yang ngomongin. Iya, dan mereka banyak yang kategorinya uneducated and ignorant. Jadi in a way ya, itu dijadiin kayak mesin propaganda. Kalau lu lihat sosial media lain, itu nggak segampang itu. Twitter,
X, YouTube, Instagram gitu. Karena mereka butuh waktu untuk membangun audiens. Nah, TikTok tuh enggak. Prinsip mereka itu inclusivity in content. Jadi mereka nggak ada pintu di konten account moderation atau apa gitu. Terus oke, yang mau gue tanya nih, waktu lu dulu diundang ke IKN, dibayar nggak? Gue pas di awal nggak bilang ada bayaran sama sekali. Oh, pas awal nggak dibilang ada bayaran? Nggak ada bayaran sama sekali. Ya tahu-tahu pas terakhir, oh thank you ya udah datang. Ya gue terima. Tapi kecil banget bro. Berapa? Boleh ngomong nggak sih? Disensor aja ya. Oke. Ya, ya, segitulah kira-kira. Oke. Buat apa ya? Beli tiket belum bisa bro. Beli tiket belum bisa. Sekali makan di Meet Guy juga cukup. Oh, tapi waktu awal berarti sebenarnya mereka nggak ada bayaran. Maksudnya nggak ada omongan bayaran lah. Nggak ada. Oh. Gue ngasih nggak ada. Lu kesana untuk gara-gara lu pengen tahu. Pengen gitu, tahu, berarti. penasaran. Dan waktu itu kan ya menarik lah buat gue gitu. Gue pengen lihat di lapangan kayak gimana. Pas datang sana gue suka sebenarnya. Oke. Udaranya enak. Walaupun masih panas banget ya di sana ya gitu. Wah ini kayaknya bisa jadi hal yang bagus nih gitu. Oke, kenapa sih saat itu lu dulu itu positif, lalu yang terakhir nih ngeliatnya negatif gara-gara apa? Maksudnya saat itu kan dulu juga belum ada investment dari asingnya gitu. Bener. Karena dulu gue cuma ngejudge dari segi konsep. Oke. Kalau dari segi konsep, dari segi visi dan lain-lain, gue suka. Sampai sekarang pun gue suka. Tapi kan informasi barunya itu lihat eksekusinya selama 6 bulan atau 1 tahun terakhir lah setidaknya gitu. Jumlah investasi yang nggak terrealisasi, core leadership yang mundur dari jabatannya, terus kayak kesannya semuanya terburu-buru. Everything is too rushed. Project segede ini yang disahkan di kekuasaan legislatif cuma 40 sekian hari, aneh. Kalau di luar negeri, project-project mega kayak gini itu butuh bertahun-tahun. Dipikirin matang-matang dan lain-lain. Kenapa di rush? Nah itu kan menimbulkan pertanyaan kan. Kenapa diburu-buruin? Iya. Nah karena konsepnya diburu-buruin, visinya diburu-buruin, eksekusinya diburu-buruin, jadi berantakan. Bro, gue kemarin ngobrol sama salah satu temen gue, namanya Sandi, bukan Sandi Menteri. Oh, Sandi Menteri. Sandi ini founder Rank Pillar. Dia adalah digital marketing agency yang buat ngebantuin ngedorong website supaya ranking 1 dan ngebantuin KOL lah. Nah intinya dia tuh dulu punya pengalaman waktu dia kerja di perusahaan handphone. Dia tuh dulu pernah dikasih opsi untuk milih 2 KOL gitu kan, A sama B lah. Yeah. Buat KOL long term gitu. Nominalnya double digit miliar, gede gitu nilainya kan. Okay. Nah, dia tuh akhirnya tapi brand handphone ini memilih yang KOL A. Soalnya yang KOL B ini nih ada kaitannya sama politik. Gitu kan. Nah, waktu dia ngomong kayak gitu, gue langsung inget, si Raymond kan ada Samsung-Samsungnya. Maksudnya, kalau misalnya lu nggak takut, maksudnya ini kan bisa, maksudnya yang gue kepikiran adalah perusahaan seperti Samsung, apakah mereka terasosiasi dengan orang yang kritik pemerintah? Menurut lu kayak gimana? Nah, gue punya ethics-nya di sini. Jadi karena gue tahu gue bakal masuk ke topik yang nggak semua orang bisa terima. Hampir semua brand, semua kita chat kan, Chris? Semua kita chat, lu nyaman atau enggak? Kalau lu nggak nyaman, gue refund. Bahkan ada beberapa yang kalau misalnya, karena udah kontrak kan, udah apa, gue refund plus gue tambahin duitnya gitu. Oh, lu ngomong kayak gitu ke Samsung? Maksudnya bukan Samsung doang, bahkan semua brand? Semua. Dan ada beberapa yang akhirnya kita refund. Belum ada ya, mereka mau stay. kita refund gue, kita tawarin dan kita selalu izin, nyaman nggak kayak gini gitu misalnya. Jadi mentok-mentok dipospon, misalnya kan gue nggak bakal bahas ini selamanya. My passion is still in business and entrepreneurship gitu loh. Tapi setelah gue realize politics mempengaruhi bisnis, ya gue harus pick up. Karena mau label pebisnis, mau kita tetap warga negara Indonesia, kita perlu sadar tentang apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Soalnya yang paling serem, kalau misalnya seluruh warga Indo itu jadi apatis dan apolitik. Apathetic disillusionment. Karena mereka tahu mereka suaranya udah nggak dengar, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka jadi nggak peduli. Kalau misalnya warga udah sampai apatis dan apolitik, sistem demokrasi kita tuh jadi nggak works. Itu bukan untuk rakyat lagi, tapi cuma untuk segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Makanya the people power tuh harus dibangun lagi nih. Kalau mereka apatis ya, kacau negara ini bro. Berarti lu udah siap bahkan kemarin tuh buat nge-refund-refundin? Siap, gue refund plus gue keluarin duit lagi. Gue di sini kan nggak terima duit apa-apa sama sekali kan. Bahkan gue keluar duit. Kalau nggak salah sekitar ratusan lah setiap bulan. Untuk amplifying message-nya, untuk nge-counter, buzzer comments gitu-gituan. Ada beberapa konten yang gue rasa message-nya penting, gue pengen boost gitu misalnya. Itu gue keluar duit. Jadi kan don't hate the system, ya udah gue play by the system aja di TikTok. Mereka, gue ada satu agensi yang gue tahu dibayar sekian miliar. Briefnya adalah, tolong ini Raymond dimatiin lah intinya kayak gitu. Gitu bro. Apakah boleh spill siapa? Nanti kena UITE gue bro. Oh iya, oke. Oke, terus waktu lu upload
video pertamanya ya, lu ada rasa takut gak sih waktu lu pencet Takut, bro. upload? Karena waktu itu pas gue upload video pertama tuh gue bener-bener independen dan nggak ada orang yang nge-support gue sama sekali. Itu gue sebagai warga negara Indonesia gue ngomong gitu loh. Nah sekarang di video-video terakhir gue udah punya team of lawyers, ada 6 kira-kira yang kayak nge-review konten gue sebelum gue publish. Terus ada beberapa partner yang mensupport kalau misalnya gue ada kenapa-napa gitu. Tapi ujung-ujungnya gue di-backing sama orang yang paling kuat di dunia, bro. Selama kita berpegang teguh sama apa yang kita merasa benar, ya gue percaya itulah. Harusnya gue tiap hari doa, bro, sekarang. Sebelum Sekarang ya? meeting, Kalau misalnya dulu belum. pas mandi. Kalau sekarang jadi harus percaya. Tahun ini gue mulai doa, gitu loh. Iya, iya. Membantu lu jadi lebih dekat. Iya, iya. Ya bagus lah, gitu kan. Gimana tanggapan keluarga lu, bro, yang ngelihat itu? Surprisingly, awalnya kan gue takut. Yang gue paling takut sebenarnya bukan untuk diri gue sendiri. Gue udah siap ambil semua resikonya. Tapi gue takut kalau nyokap gue atau siapa gitu kena kan. Tapi nyokap gue kan lumayan kental soal agamanya gitu. Dia bilang, mama juga percaya sama nilai-nilai yang kamu percaya, Ri, gitu. Tapi mama dilindungi sama kuasa yang jauh lebih kuat gitu loh. Tapi gue tetap ngelakuin kayak digital hygiene-nya, kayak security-nya, lawyer gue kasih ke nyokap gue kalau misalnya ada kenapa-napa gitu. Jadi protection-nya tetap ada. That's the reason kenapa gue tinggal di apartemen gitu loh, bukan di rumah. Karena gue takut kalau di rumah depan ada tukang bakso pakai HT gitu, gue nggak sadar lagi tidur, tiba-tiba Erik diculik, ya nggak, Erik? Ya kayak gitu itu adalah. Apakah so far udah ada ancaman yang konkret yang lu rasakan? Konkret sih enggak, tapi banyak yang ngechat. Kayak kalau dari itu lo ada yang ngechat ya? Ada beberapa. Ada yang ngaku dari Mabes, ada yang ngaku dari mana gitu misalnya. Oh, nggak tahu benar atau enggak, Nggak tahu tapi benar atau ngakunya enggak. lah. Ngakunya gitu loh. Tapi sisanya sih aman sih. Terus ngaku dari institusi tersebut untuk, oh lu jangan ngomongin ini lagi gitu maksudnya? Enggak, probing. Nanya, lu dapat info dari mana, ini siapa gitu, tujuannya apa gitu. Gue cuma balas satu, oke, Bapak, ini berbicara dengan Bapak siapa, pangkatnya apa, terus kayak ada keperluan apa, dan mayoritas mereka nggak bisa jawab, terus gue langsung ghosting aja. Iya. Ngapain kalau misalnya nggak ada kepentingannya kan, gitu kan. Iya, iya, iya. Kecuali misalnya mereka ada surat tugas resmi ya, which is nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, iya, iya. Tapi gimana caranya, bro? Lu bisa konsisten, soalnya kan yang namanya duit kan butuh juga pasti kan. Nanti kan kalau misalnya, ya gue nggak tahu ya, apakah nanti ditutup jalannya atau nggak ada tawaran yang sangat fantastis gitu. Gue pernah ditanya nih sama partner gue, kayak kalau misalnya gue ditawarin 100 miliar untuk shut up, terus pindah kubu, lu bakal terima atau nggak? Gue bilang enggak. Karena gue nggak driven by money, bro. Uang adalah cara untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Dan gue nggak, ada di videonya yang gue bahas tentang Timothy Ronald gitu loh. Kenapa gue pisah sama Doi, itu karena kita beda values. Gue nggak driven by money. Money itu sekedar cukup untuk gue bisa melakukan apa yang gue mau. Gitu. Jadi pasti tawarin 100M juga gue pasti tolak. 1 triliun juga gue pasti tolak. Kayak nggak ada apapun instrumen di dunia ini yang bisa bikin gue goes against my own principle. Karena itu ya, ajaran yang gue diajarin sama bokap gue dari dulu gitu. Kalau misalnya kita udah nggak bisa berpegang teguh sama integritas kita, then we are nothing. Jadi kita harus pegang nilai-nilai kita sih, intinya kayak gitu. Lu kepikiran ini nggak sih? Since lu punya bisnis juga, banyakan kan digital, media, lu bisa WFH gitu kan. Ya pindah aja ke Singapura, kemana. Jadi lu mau kritik juga udah nggak ada batasan gitu kan. Gue lagi mikir gitu, bro. Oh, lagi mikir gitu? Kemarin udah kepikiran, apa gue pindah ke Apa jangan diupload dulu sampai lu pindah itu kan, nanti kalau nggak dijegal, bro. Tapi itu proof a point. Kalau misalnya sampai gue mau mengkritik nih, itu kan nilai-nilai demokrasi kan. Kalau sampai gue kepikiran harus pindah ke luar negeri, artinya Indonesia udah di tahap yang nggak bisa, udah parah banget lah. Kan gue bikin semua video ini sebenarnya tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk ngasih harapan. Ini cara yang lebih baik menurut gue. Indonesia harus ke arah sini, dan salahnya di sini. Kebanyakan orang ngira gue ngekritik buat menjatuhkan. Ngekritik tuh karena justru karena kita peduli sama Indonesia. Kita mau Indonesia yang lebih baik. Kita sama-sama. Masalahnya kita nggak bisa pungkirin ya. Kita nggak boleh ngomong semuanya jelek. Rezeki yang kita dapat so far sampai sekarang, ya gue lah. Itu tuh dapat dari Indonesia. Dari gue berbisnis di sini, dari gue berkarir di sini, gue belajar, gue gede, gue makin dewasa, itu karena gue tinggal di sini. Jadi itu yang nggak bisa dilepas. Cuma kalau misalnya, ya kita harus berterima kasih sama itu, dan kita harus give back. Nah, give back-nya gue, ya karena gue punya platform, gue harus bisa mengedukasi masyarakat. Tapi ya udahlah, kalau duit nggak ada juga, gue nggak masalah. Gitu.
Ya lo harus ada other income lah, mungkin bukan dari media atau dari bisnis lain gitu. Makanya harus ya kalau misalnya orang yang punya, maksudnya gini, kalau misalnya lo ini duitnya cuman dari endorsement gitu kan, fokus di sana, gua rasa susah kali. So bakal shackled bro. Maksudnya lo mau refund juga, prinsipnya mau refund tapi banknya nggak ada kan di bank. Tapi misalnya kayak gini, kalau gue cuma bergantung sama AdSense YouTube. Bulan lalu berapa ya Rick ya kita? 120. Nggak, itu kan kalau yang transfer, sekitar 120. Gue pikir hidup gue juga lifestyle-nya nggak nyampe 100 lebih sih gitu. Gila, asik banget terus segitu bro. Kalau lagi viral. Kalau lagi viral paling ya 40, 50 gitu. Ya udah kalau misalnya emang gue mau dicap sebagai budak endorse atau budak AdSense, ya nggak masalah, itu duit yang buat sustain gue hidup gitu misalnya. Tapi ya on the side gue punya bisnis, jadi ya bersyukurnya nggak cuma satu sumber income kan. Iya. Ya AdSense harusnya inilah, kayak small money lah for you lah. Enggak lah, cukup lah. AdSense tuh, orang bilang kayak, susah jadi content creator. Emang susah ngebangun sana, tapi kerjaan kita tuh sebenarnya lumayan gampang bro. Kayak kita bikin video, kita bikin ngepost gitu, say it as it is gitu loh. Ngebangunnya memang susah, tapi misalnya satu ngepost dapat berapa puluh juta gitu misalnya, itu tuh sebenarnya kerjaan gampang. Jadi kayak ya udah akuin aja, nggak apa-apa gue terima duit dari sana gitu, selama halal sama sesuai dengan prinsipnya gue gitu. Tapi ya bisnis lain juga tetap harus jalan. Gue tetap passionnya di bisnis bro, di entrepreneurship. Cool, buat lo gampang, buat gue susah ya. Jadi content creator, oke. Nih bro, ada Q&A nih bro, ada yang nitip. Banyak negara maju yang dipimpin hanya oleh satu presiden dengan waktu yang sangat lama. Jika itu terjadi di Indonesia, apa salahnya? Mungkin yang dimaksud misalnya kayak China, gitu, Xi Jinping gitu misalnya, atau Rusia ya. Yang penting konsisten pilih jalurnya aja sih. Kalau misalnya full liberal kayak negara barat gitu, atau full komunis kayak negara China dan lain-lainnya gitu. Ujung-ujungnya, ini dari Lee Kuan Yew quote-nya. Dia tuh bilang demokrasi itu nggak works untuk negara yang baru berkembang. Karena demokrasi itu mendengarkan seluruh suara rakyat. Tapi kalau waktu itu rakyatnya masih uneducated and ignorant, itu bisa membawa keputusan-keputusan yang buruk. Nah pertanyaannya, Indonesia mau ke arah mana? Bebas. Selama konsisten, dan poin paling penting ya, pemimpinnya itu punya integritas. Kalau misalnya pemimpinnya nggak punya integritas, percayalah bawahnya pasti semuanya berantakan. Jadi gue ngerasa kayak, kan ada 1000 jalan menuju Roma. Asalkan 1000 itu ditekuni dengan baik, asalkan integritasnya bagus, pasti nyampe. Mau satu lewat truk, mau satu lewat pesawat, mau satu lewat apa gitu, pasti nyampe gitu loh. Cuma yang penting ya pemimpinnya harus berintegritas. Nggak seperti yang gue kritik gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Gue masih mau makan nasi dan sayur dan burger. Terus kalau misalnya berani itu kategorinya apa? Ini lu berani gara-gara ini berani itu kategorinya apa? Ini lu berani gara-gara benar atau karena ada yang backup? Berani karena ini prinsip yang gue pegang. Kan kita hidup berdasarkan nilai-nilai yang itu pedoman kita lah untuk lakuin apapun yang kita lakuin dalam hidup gitu. Karena ini prinsip yang gue udah bener-bener percaya. Buat orang lain misalnya agama lah gitu. Ya lu pasti berani speak up. Lu pasti berani untuk ngomong apa yang lu percayai. Tapi berani bukan berarti bodoh. Kalau bodoh, misalnya gue bilang, Pak ini anjing, Pak ini goblok, itu bodoh, itu berani dan bodoh. Tapi berani juga harus bijaksana. Karena harus tahu undang-undang yang berlaku di Indonesia, pertama UU ITE. UU ITE itu pasal karet. Padahal lu ngomongnya nggak salah, tapi bisa ditwist, dibikin seakan lu salah. Yang kedua, undang-undang tentang menjelekkan dan menurunkan derajat dan martabat dari presiden. Itu juga ada, itu yang 3,5 tahun penjara. Paling lama 3,5 tahun. Ya, Rick ya? Nggak salah ya? Ya, jadi gue tetap harus ngomong dengan bijaksana. Berani bukan berarti bodoh. Terus lu pernah ditawari jadi buzzer pemerintah nggak? Oh. Kalau misalnya pernah, rate-nya berapa yang ditawarin? Pernah nggak sih? Oh, belum. Oh, nggak berani. Kalau belakangan ini sih nggak ada. Dulu. Mungkin waktu kampanye kali, waktu capres. Dulu pernah tawaran dari semuanya. Oh, dari 1, 2, 3? Iya, semuanya ada gitu loh. Tapi nggak pasti bisa rate-nya kalau nawarin kayak gitu? Tergantung. Kalau misalnya just placement, biasanya gue, rate biasa gue, tapi kali 2. Sensitivity rate gue bilangnya, bahasa kerennya. Tapi most of the time pasti mereka minta, sekalian jalanin campaign. Misalnya retainernya bisa 5M sebulan. 5M sebulan? Ya. 5M sebulan, retainernya bisa berapa M sebulan gitu. Makanya gue bilang kayak duit ini kok unlimited ya. This is what's wrong di sistem demokrasi kita. Makanya pemimpin yang terpilih itu nggak mesti pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang paling populer. Pokoknya yang punya dukungan duit paling banyak, kemungkinan besar pasti menang. Karena mereka gelontarin duit segitu banyak buat kampanye, buat naikin popularitas. Belum tentu bagus nih orangnya nih, tapi popularitasnya tinggi banget. Ya pasti
mayoritas Indonesia kan masih yang uneducated and ignorant. Kemakan sama mereka. Jadi orang-orang misalnya kayak The Overpost podcast ini sama lu bro, sama orang lain yang kayak kita tuh mengedukasi masyarakat itu tuh harus lebih banyak. Masalahnya kita duitnya nggak dapat sebanyak itu. Kenapa? Soalnya it's easier untuk convert orang yang uneducated and ignorant dibanding orang yang udah educated. Jadi mereka banjirin duitnya di sini. Orang Indonesia kebanyakan masih kurang edukasi gitu. Sedih sih kalau lihat itu kan kesannya ya menurut opini gue ya. Pemerintah tuh nggak mau masyarakatnya pintar biar gampang digiring. Seremnya tuh kayak gitu. Gue selalu mempertanyakan kemarin yang soal BLT, Bansos. Tahun lalu kan banyak banget gitu. Apa tujuan dibalik itu? Apakah diberikan karena mereka butuh? Apa diberikan karena ada kepentingan? Analogi orang yang uneducated nih, ya makan so-so lah, dikasih duit misalnya. Cukup 500.000 misalnya, atau 1 juta. Pasti mereka kayak, gila, bagus, saya support terus Pak gitu. Gampang kan untuk dapetin supportnya. Nah itu harus dipertanyakan menurut gue. Nah kalau misalnya dari polisinya Pak Prabowo nih, yang lu lihat so far ya, apa yang lu setuju dan apa yang lu nggak setuju? Makan siang gratis itu menurut gue perlu dipertanyakan sih, karena gue ngerti stunting itu problem yang gede di Indonesia gitu. Tapi sekilas makan siang gratis itu just for the sake of winning this uneducated and ignorant market. Langsung terima makan gitu loh. Padahal ya itu yang gue mempertanyakan sampai sekarang. Eksekusinya juga menurut gue bakal susah. Apalagi kalau mau dijalanin sama pemerintahan, 15.000 per makan. Nah, tapi ada dana yang perlu itu buat logistik, buat ini. Ujung-ujungnya bengkak gitu. Kalau Pak Prabowo, yang gue suka banget tuh basically prinsip atasnya. Pak Prabowo tuh menurut gue ya, harusnya, kalau misalnya nggak disetir dan nggak di-influence sama pihak lain, harusnya bisa jadi presiden terbaik di Indonesia. Harusnya. Patriot banget. Rela mati untuk negara. Nggak punya istri. Penting itu. Anak-anaknya juga kemungkinan nggak bakal masuk politik. Jadi nggak ada influence nepotisme ya. Udah konten. Duitnya udah banyak. Lu butuh apa lagi? Gitu kan? Dan umurnya udah segitu. The only thing that he wants to do harusnya adalah untuk ninggalin legacy gue berhasil majuin negara gue. Asalkan nggak disetir sama pihak lain. Nah itu sebenarnya selama 2 bulan terakhir ini tuh gue menyuarakan itu. Let him do his job. Gue punya harapan gede banget sama Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya ada manuver-manuver lewat dewan apa, lewat anaknya apa, koalisi, partai untuk mengontrol satu kuasa, bahaya banget bro. Ujung-ujungnya kita hidup untuk nge-serve satu raja, bukan untuk negara kita. Sedih sih gue sih. Jadi ini semua ya, analisa lah. Terus kalau misalnya lu ada kesempatan bro, untuk bergabung di pemerintahan, untuk berkontribusi lah, lu open gak sih? Open. Tapi tergantung tujuannya. Kalau mereka gandeng, ya udah. Dia cuma for the sake of shut up gua dan gua menyuarakan hal yang baik, gua bakal tolak. Tapi kalau gua diundang untuk gua bener-bener mau benerin Indonesia, let's fix it dari dalam, gua bakal terima. Yang menurut lo yang lu paling bisa assist itu bagian apa? Gua tuh passion di digital. Gue sangat amat benci, jangan benci deh, nanti gue masuk penjara. Gue sangat amat concern soal digital policy kita. Soal satu kementerian yang kemarin kebobolan datanya. Ya kan, background-nya siapa apa? Tuh bro? Gue nggak tahu nggak tahu. Gue liat netizen aja berbicara. Yang mana sih bro? Gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Kesel banget bro. Coba lihat background-nya, credibility-nya, lihat skill-nya dia, dan dia dapat penghargaan lagi. Gila menurut gue. Analoginya gini ya, kemarin dari social commerce, harusnya tuh kita berkaca sama digital policy-nya Eropa. Eropa tuh dilihat sebagai salah satu gold standard-nya soal digital policy. GDPR-nya, data protection, data privacy, data sovereignty, ada namanya Digital Service Act, Digital Market Act, itu untuk ngekontrol dan ngeregulate semua pemain e-commerce, social media, dan lain-lain untuk bisa menguntungkan rakyat, bukan adanya praktek monopoli atau apapun itu. Tapi yang dilakuin sama Indonesia apa? Blok VPN. Gue tuh terus dapat penghargaan bro. Hebat gak? Luar biasa Indonesia. Kita harus ngomongin bagus-bagus, luar biasa sekali Indonesia. Gue tuh kayak ya, udah. Berarti lu bagian yang digital, bagian sana lah yang kepengen itu buat supaya keluarin policy-policy yang untuk memajukan gitu maksudnya. Iya, soalnya mau nggak mau ya digital itu bakal makan mayoritas dari hidup masyarakat kita. The way we consume things online, the way we interact, the way apa, digital itu bakal bobotnya berat banget. Tapi policy kayak apa kira-kira yang dari kementerian untuk bagian digital yang bisa membantu untuk memajukan apa masyarakat gitu? Hubungannya di mana? Bukannya yang kaitannya lebih ke investasi, ke ekonomi, bukan gitu-gitu ya?
sebenarnya kan lihat dari problem ini deh. Kayak kenapa 90% lebih produk di e-commerce itu tuh produk impor. Ya kan? Kenapa itu? Walaupun pasti ada relationship-nya sama lintas kementerian. Dari Bea Cukai, dari Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Tapi kan ujung-ujungnya, if you can regulate digital policy, itu tuh mungkin nggak terjadi. Jadi, ya itulah. Sebenarnya ada 3 lah. GDPR, DSA, sama DMA. Itu yang Eropa udah excel. Makanya semua sosial media, semua platform e-commerce tunduk sama aturan itu. Dan itu membuat ekonominya Eropa tuh lebih maju. Nggak bakal tuh kebablasan soal ini. Misalnya kayak gini, judul bro. Itu menurut gua nggak make sense, nggak bisa di-solve sama satu kementerian. Itu nggak make sense. Karena sesimpel lu Google aja, atau orang Indonesia kan banyak nonton film bajakan kan. Ads-nya itu banyak banget. Lu pernah nggak buka film bajakan? Enggak dong, nggak pernah dong. Harus selalu yang real. Oh iya, gue pernah lihat. Kayak gila itu ads-nya ada 20, hampir semuanya judul. I mean, itu nggak butuh otak yang terlalu pintar untuk gimana cara solve problem itu. Lu misalnya IP blacklist, scrapping-nya, digital forensik dari segi cyber security, ya kan? Yang dilakuin blok VPN. Di mana otaknya? Itu tuh gue kesel banget. Sebenarnya single-handedly ya, satu kementerian itu tuh bisa memberantas judul menurut gue. Caranya? Caranya itu forensik dari segi digital. Lihat semua tracing-nya, servernya ada di mana, IP-nya ada di mana, kayak consistently block terus. Karena gue kan ada perusahaan cyber security. Cyber security itu ada scope namanya SOC buat nge-protect, sama satu lagi untuk blue team itu forensik. Jadi pas kita udah ketemu nih pelaku-pelakunya siapa, itu tuh bisa di-trace sampai ujung buat di-block semua. Bisa. Menurut gue nggak butuh waktu terlalu lama. Ya mungkin gue nggak sepinter kementerian yang sekarang gitu loh. Gue nggak tahu di balik itu misalnya izin kementerian lain atau apa gitu. Tapi it can be done. Tapi statementnya tapi kayak gini, loh itu kan bukan cuma job desk saya, itu job desk sana. Nggak make sense. Judul tuh epidemic loh. Di Indonesia tuh gila loh. Kenapa nggak di-solve tuh gue nggak ngerti. Apa ada alasan lain di balik itu? Apakah pemain-pemain judul ini menjadi funder untuk di saat kampanye? Gue nggak tahu. Cuma opini. Cuma pertanyaan. Pertanyaan, cuma pertanyaan. Bukan opini, pertanyaan. Oke, kita masuk ke kategori nomor 2 kita, bro. Kita ngomongin duit sekarang. Oke, Oke, yang pertama, investment. Kalau misalnya porto lu, itu kayak gimana? Kalau misalnya kita ngomongin dari yang, ini deh, agresif sama safe, gitu kan. Lalu nanti ada juga, ya, kalau misalnya agresif, pecahannya kayak gimana? US stock, crypto, gitu. US stocks ada, saham Indo masih ada, tapi sekarang udah dikit banget. Reksadana pun sampai sekarang masih ada, gue nggak sentuh dari sekian lama. Kripto gue juga ada, mostly Bitcoin. Itu sih yang agresif. Yang paling dari, kalau itu kan berarti kan saham Indo yang relatif kecil berarti ya? Ya, kecil. Kripto sama saham US yang relatif gede berarti? Kripto sama saham US, tapi kayaknya sekarang kripto lebih gede. Tapi mostly Bitcoin doang. Mostly Bitcoin doang. Tapi gue investment tuh sekarang portfolionya udah jauh lebih kecil dibanding dulu. Oke. Investment yang public ya, yang di public market ya. Gue sekarang kebanyakan investment di private market. Karena kan gue nggak ada investor sama sekali sekarang gitu loh. Jadi setiap bisnis yang gue bangun itu selalu pakai duit pribadi gue. Emang lu udah invest di berapa perusahaan? Kalau sekarang ada 9, 10 kalau dihitung sama manajemen ini media ini lah 10 gitu loh. Nah, upcoming tuh ada 14 perusahaan yang lagi gue due diligence buat gue invest. Pakai duit sendiri? Duit sendiri semua sampai sekarang gitu. Pantesan lu nggak peduli kalau misalnya si brand deals ini mau di-cut atau enggak gitu kali. Pantas nggak punya McLaren bro. Nggak Nggak kekumpul duitnya buat beli. Masuknya ke ini akta semuanya. Iya masuk akta semua makanya aduh. Iya. Gue lebih suka di sana sih. Oh, lu emang sukanya invest di... Oke, cara kriteria... Oke, mungkin satu-satu deh. Kriteria untuk lu invest di bisnis itu apa? Jadi sesuai sama salah satu company gue kan Sevenpreneur. Dia tuh ngajarin ada 7 framework. Lu menilai, mengajarkan, dan lu menganalisa sebuah bisnis. Jadi gue pakai itu. 7 hal itu. Yang pertama ada founder. Lihat dulu, nih orang tuh punya komitmen, punya ketahanannya nggak kalau things get tough. Yang kedua, di idea. Bisnis itu pada core-nya harus men-solve sebuah problem. Problem apa yang lu solve segede apa? Yang ketiga, market research. Dilihat dari segi competitive landscape-nya, market sizing, attractiveness-nya, tren untuk grow-nya kayak gimana. Yang keempat itu product and business model. Itu tuh harus, gue ada 2 matrix kalau untuk produk. Kalau misalnya produk dan bisnis model lu nggak bisa ngehasilin 6 out of 10 repeat purchase atau nggak 4 out of 10 orang yang bakal rekomend ke orang lain, itu biasa gue suruh stop dulu di sini. Dan ini semua linear ya, step by step. Habis itu baru brand and marketing and sales, STP, segmenting, targeting, positioning, kayak customer demografiknya dan lain-lain. Yang terakhir, ketujuh tuh growth. Gimana, how do you achieve growth? Strateginya apa gitu loh.
Nah, itu 7 hal yang biasanya gue lihat setiap gue invest bisnis. Tapi kalau di Genesis, gue belum cerita tentang Genesis ya, itu ada satu lagi, 8. Namanya The X Factor. Setiap orang tuh pasti punya satu atribusi kenapa dia bisa sukses, padahal nggak bisa dijelasin. Some bilang itu faith, kepercayaan kepada Tuhan. Some is luck. Some itu kayak a loving wife, a supporting husband gitu loh. Setiap orang tuh punya X Factor-nya. Kalau gue, kebetulan X Factor-nya, gue selalu ingat what my dad told me sebelum beliau meninggal. Sebelum bokap gue meninggal tuh hampir 10 tahun lalu. Itu yang jadi driving ini gue gitu. Nah, setiap orang punya X Factor itu. Dan ini nggak bisa dianalisa, lo harus kenal deket sama foundernya. Jadi kita lihat 8 hal itu sih sebelum invest bisnis. Nah terus, jadi kebanyakan yang lo invest adalah lulusan-lulusan dari Sevenpreneur ini berarti? Kebanyakan, selama ini sih ya. Gara-gara mungkin lu jadi punya kesempatan buat ngeliat datanya kan, jadi secara otomatis jadi pipeline lah. Benar, gitu jadi pipeline. Sebenarnya tujuan dibanding semua portfolio company, Sevenpreneur itu yang lumayan di atas. Karena kalau misalnya di bisnis, one of the hardest thing that you probably do adalah cari talent, finding the best talent gitu loh. Nah di Sevenpreneur tuh udah ke filter orang-orang yang pengen entrepreneurship, orang-orang yang punya ambisi buat do more gitu. Karena yang paling susah itu sebenarnya bukan lihat orang yang pintar doang. Orang pintar doang gampang lah, lihat di CV, lihat di pengalaman dan lain-lain. Tapi orang yang punya karakter yang bagus, yang tahu dia bakal bisa bertahan when things get tough, itu susah. Jadi itu yang harus difilter. Nanti kebanyakan baru, kalau misalnya nggak jadi portfolio bisnis, mungkin gue ajakin dia jadi CMO-nya, gue ajakin dia jadi kayak CFO-nya, gitu-gitu. Bener. Nah terus kalau misalnya yang investable by lu itu biasanya kriterianya apa? Maksudnya dari segi size ya? Apakah ada size tertentu yang lu baru tertarik invest atau kayak gimana? So far sih gue agnostik, tapi kebanyakan itu bisnis yang di bawah 10M setahun. Iya. Jadi gue lumayan early stage sekarang. Nah, kalau yang bisnisnya di atas 10M per tahun, kayak size-nya sekitar market cap-nya ya, ratusan miliar sampai 5T, itu tuh biasa gue funnel ke consulting firm gue. Itu salah satu dari 10 company yang gue punya, consulting firm. Jadi kita bantuin strategi management, kita bantuin dari segi private banking, ada yang mau IPO, ada yang mau fundraise gitu. Nah, dari sana, ya kita cash flow aja gitu loh. Karena duit personal gue belum sebanyak yang punya McLaren. Gue masih miskin bro, sedikit duitnya. Tapi jadinya 10 perusahaan ya bro, miskin banget bro. Dikit lah bro. Aduh. Ya tapi sebenarnya counterintuitive. Orang pasti bakal ada yang komen, lu punya 10 perusahaan kecil-kecil gitu, mana lu happy gitu misalnya. Sebenarnya counterintuitive. The best way untuk membangun aset, kekayaan yang luar biasa gede adalah bangun satu hal yang gede banget. Sebenarnya kayak gitu. Tapi the way gue ngebangun group of companies gue sekarang adalah ujung-ujungnya gue pengen bangun fund. Gitu. Di Genesis itu investment and holding company-nya. Gue bangun fund, tapi yang gue paling benci soal investor-investor di Indonesia, bilangnya kayak gue bisa bantu lu grow. Padahal kenyataannya gue cuma kasih duit, terus sisanya gue nagih, kapan perusahaan lu gede? Kapan lu bisa balikin duit gue dan lain-lain. Itu salah menurut gue. Jadi pas 10 ini kebangun, terus dari 14 ini ada beberapa yang kebangun, pas company-nya kita invest, kita tuh punya andil buat bisa gedein company-nya. We actually do something. Nih, lu butuh organizational development, lu butuh bikin Willie Watson's global ranking system gitu misalnya. Untuk semuanya rapi. Lu butuh rekrutmen, lu butuh legal services, lu butuh apa, semuanya ada. Jadi, emang sekarang tuh I'm playing the long game. Susah bro, nge-manage 10 company itu susah banget. Tapi, ya, so hopefully semuanya pay off nanti pas kita actually menjadi fund gitu. Terus dari perusahaan-perusahaan ini yang mau diinjek sama lu, apa yang mereka minta? Maksudnya apakah mereka itu expect duit kan pasti namanya di fund gitu kan. Tapi apalagi yang lu tawarin sama mereka? Apakah lu juga assist dari segi strateginya kah, marketingnya kah, atau apa gitu? Basically semuanya for the sake of growing the company. Misalnya lu bisa 1-10 dalam 1 tahun gitu loh. Kalau lu join gua, lu bisa 1-100 dalam 1 tahun. Kalau misalnya gue nggak kontribusi apa-apa ke lu, anggap semua kerja gue gratis. Dan gue nggak perlu masuk ke company lu. Jadi tuh kita punya prinsip, kita nggak bakal minta sampai kita bisa add value. Jadi kita harus buktiin dulu. Dan seringkali bisnis-bisnis yang kita mau invest atau company-company yang bahkan kita consulting, kita kasih tunjuk dulu kita bisa ngelakuin sesuatu. Jadi nggak langsung minta lah di awal gitu bro. Jadi kalau misalnya mereka nggak grow ya kita nggak masuk. Gitu. Bahkan nih ya udah sahamnya balikin ke lu deh semuanya gitu. Nah terus lu yang di Sevenpreneur ini udah assist berapa perusahaan nih kira-kira? Udah batch berapa sih sekarang? Oh ini lagi mau buka batch baru kalau nggak salah bulan depan. Itu batch, kalian tahu nggak batch berapa lupa gua? 6 ya? 6. Total berapa perusahaan? Total hampir 10.000 entrepreneur dari awal sampai akhir. Yeah. Oke, lu kan punya data sampling yang sangat besar kan? Dan mungkin yang lu ketemuan nggak semuanya kan? Yang lu ketemuan kira-kira berapa tuh? Berapa persennya kira-kira?
So far sih masih 100. 100 yang lu ketemuan gitu kan. Iya. Nah, apa yang lu lihat berbeda dari perusahaan-perusahaan itu yang akhirnya bisa maju sama yang enggak? Kita bilangnya foundernya ya, bukan perusahaannya sebenarnya. Kalau entrepreneur, soalnya di Sevenpreneur tuh nggak semuanya tuh perusahaan yang masuk, tapi foundernya, the leader gitu kan. Kita punya prinsip leadership is everything. Pas lu nge-manage bisnis, lu nggak nge-manage bisnis bro, lu nge-manage leadershipnya. Biar di bawahnya bisa ngikutin, semuanya bisa kerja gitu. Yang gue lihat beda ya, kayak yang pasti gue lihat dulu, ini foundernya punya nilai-nilai yang bagus atau enggak. Kalau nggak sesuai sama gue udah pasti nggak invest atau gue nggak bantu apapun itulah. Tapi kalau nilai-nilainya align, gue tes juga dari segi business acumen. Pokoknya ada tangible sama intangible. Tangible tuh semuanya gue tes dari antara 7 framework itu dia paham atau enggak. Apa dia mindsetnya, oh gue punya produk, gue dagang aja. Cuma kan lu nggak mikirin organizational structure lu nggak mikirin tentang financial strategy lu nggak mau tentang apa gitu. Jadi itu dulu sih dilihat dari foundernya. Ini orang punya ketahanannya nggak? Ini orang punya ambisinya nggak? Ini orang ready to do what's needed when things get tough nggak gitu. Nah ini kan kriteria yang tadi lu bilang adalah dari segi investable by you atau enggak gitu kan. Iya. Dilihat dari situ kan. Kalau misalnya dilihat dari kesuksesan sebuah founder deh, bahkan di luar dari yang lu akhirnya invest gitu kan. Kelihatan nggak sih sebuah pattern kayak biasanya apa sih tipe-tipe founder yang akhirnya bisa sukses dan yang enggak? Yang punya grit. Itu udah pasti, itu udah 100%. Founder yang kadang nggak terlalu pinter itu ya, nggak sepinter itu. Tapi punya jiwanya untuk fight when things get tough, itu tuh yang paling mahal. Paling mahal. Karena di situasi yang bagus, lu tuh pasti bisa semangat. Lu pasti bisa kayak bangun pagi setiap hari tidur cuma 3 jam, 4 jam. Tapi kalau situasi perusahaan yang nggak baik-baik aja, itu susah loh cari orang yang benar masih mau fight. Apalagi yang udah pernah kerja sebagai profesional sebelumnya. Mindsetnya tuh udah beda. Jadi satu hal yang paling bom banget, lu keluar dari profesional misalnya, udah 10 tahun di dunia profesional, gajinya udah gede banget, pas jadi entrepreneur, itu hal yang paling susah untuk dicari. Ada bibitnya nggak dia bisa ngelakuin what entrepreneurs need to do, atau dia udah conformity, udah nyaman menjadi profesional gitu loh. Jadi ya PR paling gedenya ya, apalagi kalau udah terbiasa menjadi profesional, itu bener-bener 180 derajat nih mindset dia bisa nggak diubah. Itu susah banget bro. Soalnya yang satu itu udah safe zone, dapat gaji terus, satu lagi tuh ya, apalagi yang posisinya tinggi. Kalau posisinya tinggi, dia udah punya resource gede di perusahaannya. Jadi dia udah terbiasa apa yang dilakuin tuh, oh, ini pakai ini, sukses. Tapi kalau lu jadi entrepreneur, di saat lu nggak punya apa-apa, lu tetap bisa ngelakuin itu nggak? Are you willing untuk turun ke lapangan, door to door, jual produk lu berani atau nggak? Banyak yang nggak. Gue sampai sekarang aja masih, bro, turun. Seperintilan ngedesain sosmed gue sendiri. Di Genesis, di Sevenpreneur, copywriting gue masih ngelakuin. Hal-hal kecil gitu, kita harus tetap ngelakuin. Atau nggak, nanti kita out of touch. Gitu. Apakah menurut lu, orang yang udah memiliki pengalaman lama sebagai profesional, untuk menjadi pengusaha itu lebih susah dibandingkan orang yang tidak memiliki pengalaman? Menurut gue lebih susah. Lebih susah yang punya pengalaman? Mengubah mindset dari profesional ke entrepreneur itu jauh lebih susah. Gue lebih mending, lebih gampang ya, tapi belum tentu selalu lebih bagus. Lebih gampang orang yang hustler lah dulu. Dagang udah pernah gitu misalnya. Udah tahu tuh. Misalnya kayak ceritanya Something kan, Iren. Dia ngebangun Something, beauty hall dan lain-lain, karena dulu dia pedagang. Dari kecil suka jualan fashion, suka jualan apa. Itu jauh lebih gampang untuk di grooming menjadi entrepreneur yang sukses dibanding yang sebelumnya profesional. Karena kan kita, sebenarnya kan sebelum startup tech winter ini, kita lihat banyak pattern-nya. Orang-orang dari McKinsey, dari Bain, dari mana, dipasang jadi CEO, jadi apa gitu misalnya. See where they are right now gitu. Berapa persen yang akhirnya gagal. Karena mindset grit-nya itu tuh itu beda gitu. Pas masuk, terima duit, funding udah gede, okay, let's hire this gitu. Tapi nggak semuanya tuh punya ketahanan, no, let's not hire. Kalau gue harus turun tangan door to door, jualan barang, I will do it. Most of them nggak mau. Itu yang, ya itulah. Nilai-nilai entrepreneur-nya itu loh. Iya. Jadi ya willing untuk ke bawah, do the dirty work itulah ya. Iya, get your hands dirty. Iya, setuju. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang missing bro, dari segi investment. Kalau misalnya dari yang tadi kan lu punya US stock sama crypto gitu kan. Dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Kayak apa sih yang mistake yang lu pernah alamin dan lu harapkan orang tidak mengalami itu juga dari segi investment ya? Emosional. Udah pasti. FOMO, ngikutin orang ya? FOMO. Kayak apa? Di altcoin atau apa? Saham atau apa? Gue salah satu yang rugi di Manta loh, lumayan loh. Iya. Kok lo bisa beli Manta? Ya kan penasaran kan. Oke. Ada orang yang bilang,
monyet ini semua kayak pusi kalau nggak mau beli mantan ini gue beli di harga segini gitu gitu. Dan gue bilang ya udah deh gue coba taruh deh kecil coba gue kalau salah cuma 100 juta gitu. Terus turun tahan terus itu buat proof my thesis doang sebenarnya. Tahan terus oke tahan turun sampai berapa adalah gue cut loss lah, mendingan duitnya gue beli buat kamera untuk editor gue. Lu kalau sih berapa akhirnya? Anjir, gue ruginya kalau nggak salah waktu itu di 70%, 60% lah ruginya. 70%, ya udahlah gitu. Soalnya kan gue geram ya, dibilang kayak pusi, monyet gitu. Kalau misalnya gue nggak berani beli, ya udah gue beli deh gitu. Bahaya bro ya. Oke. Iya. Kita harus, inilah ya pelajaran kita harus apa namanya? Emang sih yang gue pelajarin juga mirip ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita beli, kita tuh jadi salah di dua-duanya bro. Ya, salah benar. Waktu naik dan salah waktu turun. Benar. Waktu naik, misalnya dia naik 20% gitu ya. Kita tuh bisa mikir, oh ini cukup bagus nih, udah 20%, kita ambil gitu kan. Padahal ternyata dia tuh masih sangat undervalued, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Gitu. Benar. Jadi kita bisa kesal juga, waduh kenapa gue jual di harga segini. Jadi kalau misalnya naik kita salah, kalau misalnya turun pun, kita juga salah gitu. Soalnya kita nggak tahu what is the actual value, jadi kita nggak keburu cut loss gitu kan. Iya benar. Atau bahkan ada orang yang kayak yaudah biarin aja terus berharap dia bakal naik gitu ya. Ujung-ujungnya sih menurut gue ya, with finance, ternyata it's not a numbers game. Yang lebih penting it's a psychological game. Gimana cara lu bisa kontrol emosi lu, gimana cara lu stick with your plan sesuai dengan apa yang lu percaya, dan lu berani berubah plan kalau misalnya ada informasi baru gitu. Bukan berarti kayak, oh dari awal gue udah yakin gitu, lu yakin sampai mati. Enggak. Sama kayak prinsip kita tentang percaya terhadap sesuatu. Kalau misalnya ada informasi baru, dan itu mengubah analisa lu, so be it, nggak apa-apa gitu loh. Asalkan pas lu ngubah analisa lu, itu tuh bukan berdasarkan dorongan emosional. Bukan gara-gara FOMO, bukan gara-gara takut atau greedy gitu loh. Lalu harus itu susah loh buat orang kayak cari balance-nya antara otak sama hati. Gitu. Kalau investment sih menurut gue harus banget masuk semuanya ke otak. Itu untuk public sector. Kalau untuk private, gue pakai hati. Maksudnya apa tuh? Kalau misalnya private sector pakai hati, kalau misalnya investment pakai otak maksudnya apa tuh? Kalau di public, karena regulasinya udah lumayan oke ya, karena semuanya tuh datanya udah terbuka, itu gue harus pakai otak investmentnya. Tapi kalau di private companies yang berhubungan dengan people mostly ya, itu harus pakai hati. Di hati gue harus tahu nih orang yang tepat. Karena when you invest in business di private market, you're not investing in the business, you're investing in the founder. Nah itu harus pakai hati, udah nggak bisa pakai otak. Pas lo ketemu, ngobrol tentang keluarganya, tentang kayak why dia ngelakuin itu gitu loh, harus align. Jadi chemistry-nya harus dapet. Kalau misalnya gue invest di BCA, chemistry gue gak peduli setan gitu. Misalnya ini orang ngapain gitu. Benar. Terus kalau misalnya di seberangnya bro, dari segi investment yang paling cuan, dari segi tadi lah, kripto, saham US, atau saham Indonesia, itu apa dan kenapa lu bisa dapet itu? Jujur ya, padahal weighting kripto gue lumayan gede, tapi gue rugi paling banyak di kripto. Kayaknya total tuh... Gara-gara altcoin atau? Altcoin, iya. Altcoin mostly sih. 2,5 M. Ruginya? Lifetime gue ya, lifetime. Masih kecil lah kan. Dibanding yang sebelah kan ruginya bisa beli McLaren kan. Tapi minus 2,5 M ini maksudnya di ini apa? Di siklus apa? Apakah di siklus sebelumnya atau di siklus yang sekarang? Pertama rugi itu 500 juta di 2017. Gue inget banget itu Ignis Coin. Nah, tuh, menarik tuh. Terus rugi selanjutnya tuh di tahun 2000 tahun lalu sebenarnya. Enggak. Aduh lupa deh kalau nggak tahun lalunya lagi gitu. Gue ada satu altcoin gue main masuk aja gitu. Rugi selanjutnya di Manta tapi kecil. Ya, gitu-gitu lah, bro. Kira-kira. Tapi lu nggak, ini ya, lu nggak, apa namanya, lu masih mau berusaha investasi di kripto walaupun lu tidak memiliki pengalaman baik di kripto maksudnya? Karena gue tahu gue ruginya karena gue emosional, bukan gara-gara gue goblok. Analoginya gitu loh. Jadi kalau, either way sekarang kripto gue cuma Bitcoin. Iya. DCA doang. Iya. Terus cuma taruh, ya udah gue tahu itu porsi kecil dari investment gue dan itu buat jangka panjang aja. Kalau boncos pun gue udah rela gitu. Gue pernah rugi di forex juga 1,5 M. Buat iseng waktu itu iseng. Itu awal-awal beneran 20% sebulan. Selama 4 bulan. Bisa stop. Habis itu nggak bisa withdraw. Udah 16% nih. Withdraw bisa bro. Udah 16%. Terus tiba-tiba turun, margin call, ludes, zero. Ya udahlah bro, pengalaman lah, pelajaran lah. Gue stick with business aja lah sekarang. Majority portfolio gue di bisnis. Oh, mayoritas portfolio lu sekarang di investment pribadi? Iya, di bisnis. Gitu. Kayak kemarin di Midga ya, restoran gue taruh berapa M.
Terus di beberapa bisnis ada yang 1M, 1M, 1M gitu misalnya, yang kecil-kecil, yang incubate lah itu. Incubate, iya. Tapi kalau misalnya incubate itu kebanyakan ya tadi lah ya, lu berarti provide management inilah, kayak masukan dari segi strategi marketing gitu-gitu lah ya. Kalau incubate bahkan kita bukan masukan, kita kerja. Jadi di Genesis itu ada 2 tim berbeda. Satu tim portfolio, satu tim investment. Nah, tim portfolio itu nge-manage 10 company yang gue punya sekarang. Mereka benar-benar turun lapangan, selalu kasih gue memo, eksekutif memo kayak, oke, ini yang mereka lakuin, ini yang mereka bisa lakuin better. Jadi kita turun tangan, gitu loh. Nah, satu lagi investment company. Investment company itu ada 3, investment teamnya itu ada 3 kerjaan. Venture build, joint venture, sama direct investment. Kalau yang venture build, kita benar-benar kerja. Kita market research, kita bikin produknya, kita kontak maklonnya untuk kita bikin produknya, kita apply hak patennya, kita apa itu, full, kita kerja. Kalau yang JV, ya JV dulu deh. Kalau JV itu, intinya kita analisa dulu seluruh financial dari bisnis yang kita mau JV-in, terus kita lihat value yang kita bisa add berapa, terus bikin company baru, kayak gitulah. Kita kerja juga. Yang paling nggak kerja itu paling direct investment. Jadi ya intinya nego valuasi, growth strateginya kayak gimana, kita masukin duit. Nah pas ini semua lolos dari investment siklusnya, dia pindah ke tim portfolio company. Nah di tim portfolio company, kita punya satu mantra. What more can we help? Setiap minggu tuh kita selalu nanya ke diri kita sendiri, lihat nih 10 company, apa lagi yang kita bisa bantu? Dan itu biasanya diturunin ke 4 kerjaan. Satu kalau butuh dana tambahan, itu simple. Yang kedua strategi, manajemen, kayak ya strategi lah. Kita turun tangan, kita bantu figure out kedepannya yang bagus apa. Yang ketiga shared service, nanti gue beringet shared service. Jadi di holding company gue tuh bakal ada function finance, legal, accounting, tax, HR, organizational development, recruitment, itu semua buat ngebantu portfolio company. Yang keempat itu nge-organize cross-company projects. Jadi, kan banyak leads ke gue gitu misalnya, untuk campaign lah, untuk digital transformation, untuk apa. Gue selalu project-nya lempar ke portfolio company. Tahun lalu tuh kayaknya hampir 20M lebih lah gue bantu salurin ke portfolio company. Dari mana? Maksudnya 20M ini revenue dari mana? Revenue dari project yang di-inquire ke gue gitu. Oh, inquire ke lu pribadi? Ke gue pribadi. Oh, inquire ke pribadi, abis itu ternyata lu ada satu portfolio yang bisa assist bagian ini, jadi lu lempar. Soalnya randomnya kan orang taunya gue punya audience sebagai content creator. Di kepala mereka, oke, gue ngerti campaign. Gue ngerti how to do marketing untuk suatu brand, biar brand itu bisa gede gitu loh. Gue lempar ke creative agency gue. Terus cyber security, dulu gue lumayan speak up soal itu. Dilempar projectnya ke cyber security. Legal, misalnya ada masalah gitu soal dispute sama shareholder atau apa, gue lempar ke law firm gue gitu. Yang ya tugas gue ya basically ya sering keluar ngobrol-ngobrol aja buat lihat ada project apa. Gitu. Iya. Nanti gue kasih ke bawah. Nah kalau misal dari segi background lu ya bro ya, kalau misalnya kita tarik ke awal ya, lu awal tuh kayak gimana sih? Lu lulus tahun berapa sih? 16. 2016? Iya. Ambilnya apa? IT. Ambil IT? IT. Terus setelah lu dari BINUS ya kalau nggak salah ya? Dari BINUS. Terus abis lu lulus, terus lu kerja dulu di luar atau nggak? Bangun agency. Bangun langsung agency? Di awal. Karena awal karir gue abis IT tuh gue freelance. Freelance programmer. Programmer, oke. Iya, terus tiba-tiba projectnya dipotong. Ya udahlah, mendingan bikin agency aja, cari project sendiri. Bikin agency 5 tahun tuh gue jalanin sampai akhirnya punya cabang Singapura. Project terakhir gue tuh sama perusahaan Korea yang mau masuk Indonesia, kita bikin ERP-nya. Sampai gue ngerasa kayak, anjir bosen juga ya ngerjain agency-agency gini. Gue bikin startup, gagal berapa kali. Satu lumayan oke, diakuisisi sama Fitco dulu, 20Fit kalau tahu. Pas mereka, ya. Habis itu COVID, and then the fitness industry is not doing well, finance naik, gue invest waktu itu di Ternak Uang sebagai pasif awalnya. Terus tiba-tiba ada investor mau masuk ke Ternak Uang, gue quit, gue full time jadi CEO waktu itu. Habis Ternak Uang, gonjang-ganjing, ya semua orang udah tahu story-nya, ngebangun Sevenpreneur, karena gue passion di entrepreneurship. Dari Sevenpreneur itu gue invest secara pribadi, dan fast forward sekarang ngebangun Genesis sebagai holdingnya. Jadi gue udah gak pakai nama pribadi gue lagi. Jadi semua company di bawahnya, gue bikin sistem, gue bikin ya semua prosesnya lah gitu untuk bisa masuk ke satu holding company. Hopefully di tahun depan atau tahun depannya kita bisa bangun fund. Oke, slow down bro. Itu lu ngomongin itu TLDR. Lu ngomongin 10 years history dalam waktu 30 detik ya. Oke. Lu berarti awal masuk ke Ternak Uang itu lu sebagai investor? Iya, part time doang gue. Gue bilang kayak gue support lo aja karena waktu itu simply Timothy kan dulu buka kelas doang online di Zoom. Harganya 99.000, gue ikut. Gue bilang kayak there must be a more scalable way to do it gitu loh. Gue bilang pengalaman gue tuh digital. Gue bisa bikin lo aplikasi, gue bisa bikin lo website. Why not make it a subscription model? Terus lo upload semua video lo di sana. Itu infinitely more scalable. Jadi edtech. Akhirnya waktu itu dia kebeli. Dia ngerasa kayak, oke, ini emang yang gue lagi planning. Nah, gue taruh.
sama-sama chipin modal, terus Berapa tuh dulu modal? kecil, 100 juta doang. Berdua gitu. Oh, 50-50. Nggak 50. Dia 55, gue 45. Gitu. Karena waktu itu gue tahu gue cuma bantu dari segi sana doang. Gitu. Sisanya dia yang bakal harus drive. Nah di sana aplikasinya kebangun, website-nya kebangun, udah mulai jualan. Nah, udah gitu lah kira-kira. Iya. Ini ada, gue kemarin sempat dari sini kan, ada Raymond mau datang, siapa yang mau nanya gitu kan. Wah ada pertanyaan-pertanyaan hot nih. Hot sih banyak bro, dari udah tanya-tanyain beberapa. Cuman salah satu segmen yang terbesar adalah dari ternak uang. Gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dari segi cerita ternak uang itu apa, itu kayaknya orang udah pada tahu lah ya. Yeah. Cuman banyak yang nanya di akhir-akhirnya nih, di buntut-buntutnya. Yeah. Gimana sih cerita berakhirnya ternak uang? Kita udah pecah lah intinya kita bertiga. Karena ujung-ujungnya ternak uang pas udah balikin duit itu struggling. Duit itu zero. Gue sama Timothy chipin. Lu balikin duit itu berapa persen sih? Semua. Maksudnya total investmentnya berapa? 50-an M something, hampir 60. Setahu gue kita balikinnya hampir 50. Oh, hampir utuh bro. Hampir utuh bro. Jadi tuh sampai rekening kita hampir 0. Gitu. Dan yang ini gue mau klarifikasi soalnya banyak pencinta Timothy bilang kayak Timothy bertanggung jawab sampai balikin duit investor pakai duit pribadi. Enggak bro, nggak ada duit pribadi, itu semua duit yang emang udah diinvest. Atau kalau duit pribadi pun pas kita berdua sustain company-nya pas udah dibalikin. Gitu, nggak ada duit. Lu balikin duitnya, abis itu masukin duit pribadi buat sustain. Gua sama dia. Ya barengan sesuai dengan proporsinya. Gitu. Soalnya kan sekarang netizen banyak nanyanya, oh Timothy bertanggung jawab dia balikin duit investor pakai duit pribadinya dia. Enggak. Itu emang duit yang mau diinvest dibalikin ke investor, dia nggak keluar duit pribadi selain dari yang kita chipin bareng-bareng sama setelah gua hibahin semua saham ke dia secara gratis di zero. Oke, satu persatu ya. Kayak ini menarik. Oke, ini pertama-tama mungkin kita harus appreciate ya. Soalnya mayoritas dari perusahaan yang VC invested, apalagi kalau misalnya ada terima dana gede, itu tuh nggak mau balikin duitnya. Iya. Bahkan gue tahu pribadi ada satu venture capital yang lumayan besar, top 3, baru ngobrol sama gue. Gila, kita invest di dia, bisa product market fit-nya ternyata nggak ketemu, nggak jalan, diminta duit baliknya, nggak dikasih balik. Investornya minta duit balik supaya balikin, soalnya udah nggak jalan, nggak mau dikasih balik. Dia mau berusaha terus dengan memberikan gaji diri sendiri sangat besar. Waduh. Jadi tentu kalau misalnya lu bisa balikin, ya ini is a round of applause for the founders lah. Itu something yang sangat rare di Indonesia ya. Jadi semua orang harus tahu ya. Itu sesuatu yang sangat jarang yang we should appreciate. Nah, tapi gara-gara apa sih lu saat itu mengembalikan? Apakah gara-gara product market fit itu nggak ketemu atau apa? Nggak, jadi sebelumnya kan kita attack doang. Iya. Tapi kita explore social investing. Waktu itu referensinya public.com di luar. Itu lumayan terkenal gitu loh. eToro kalau soal copy trading. Kita tahu kita mau ke arah sana karena we're strong at social. Kita cuma butuh platformnya untuk kita bisa monetize itu. Dan waktu itu kan ada deal sebenarnya sama salah satu sekuritas mau bikin JV. Gitu. Somehow di tengah jalan dealnya tuh diberhentiin, diputusin. Padahal kita udah invest lumayan banyak di tech. Gue turun tangan specifically dari segi produk, dari segi UI-nya. Sampai sekarang masih ada tuh. Kayak go to market campaign-nya pun sampai sekarang masih ada. Dan itu menurut gue bagus. Waktu itu budgetnya 16M, gue ingat banget tuh. Untuk dapetin sekitar 100.000 user. Which is very cheap. Very cheap. Nah dari sana, tiba-tiba di tengah jalan, putusin. Which gue ngerasa, anjir selama ini kita ngerjain sampai sini, tapi kok diginiin gitu loh. Dan itu jadi spark pertama dari perseteruan antara founder sama shareholder. Pertama, perseteruan kita sama shareholder, kok gini sih gitu loh. Diputusinnya maksudnya dari shareholder yang minta jangan lanjut atau? Dari sekuritasnya. Oh, sekuritasnya yang nggak mau, yang lu udah tadinya mau bergabung sama mereka, habis itu. Karena kita waktu itu punya dua opsi, either kita raise lebih gede lagi untuk kita acquire sekuritas, atau kita JV aja. Terus gue mikir ya, waktu itu hemat aja JV aja. Salahnya gue, dan ini kesalahan gue nih, gue nggak bikin kontrak di awal. Tahu-tahu udah main kerja aja. Karena kan, ya kenalan deket lah sama investornya gitu. Punyanya dia juga gitu misalnya. Kirain nggak bakal kenapa-napa. Ternyata berhenti, putus tengah jalan. Jadi ada spark. Gue jadi benci. Terus karena situasinya tuh lumayan panas, itu bikin kita antara founder tuh juga jadi panas. Gue jadi kayak, oh lu begini sih selama ini kita begini. Jadi sebenarnya emang salah kita sendiri. Salah. Tapi panasnya lawan si investor berarti dong. Pertama lawan investor, kedua between each other. Oh. Kenapa bisa between each other? Soalnya kan yang bukan blame. Antara. Lempar-lempar blame. Oh. Salah lu di sini, salah gue di sini, salah lu di sini. Lu kenapa nggak kayak gini gitu-gituan. Dan itu waktu itu gue akuin gue immature. Harusnya gue tahu role gue sebagai CEO adalah gue bisa menengahi secara dewasa. Tapi di saat itu tuh kayak
Itu lumayan parah sih, diadu domba, bilang ke gue kayak, oh lu ya, gue yang bagus gitu. Bilangnya ke Timothy, oh dia yang bagus gitu misalnya. Akhirnya teradu domba lah gitu. Akhirnya dari sana, udahlah kita nggak mau kerja kayak gini lagi gitu. Mendingan balikin aja biar ada termination letter kan. Soalnya kalau pas di invest ada namanya SH, shareholder agreement. Kita nggak boleh fokus ke bisnis lain selama kita masih di invest. Jadi gue balikin, biar kita bisa fokus ke bisnis kita masing-masing gitu. Iya, cuman ya menariknya ya, maksudnya kalau misal gue tarik ke belakang, jujur gue sampai saat ini pun masih banyak bisnis yang gue jalanin sama teman-teman lah, tanpa perjanjian. Nah itu. Maksudnya kalau, oke, if you ask me now, apakah gue harus bikin perjanjian atau enggak? Apakah it is a mistake for me untuk gue nggak bikin perjanjian? Gue susah jawab sih, honestly sih. Soalnya kadang-kadang tuh ada beberapa hal yang gue, apalagi kalau misalnya sama orang yang lumayan di level tertentu ya, kayak kadang-kadang tuh kita tuh work on trust kan. Yaudahlah, gue jalan, lu jalan. Nanti kalau misalnya udah jalan, kita pokoknya udah tahu pembagian kita sekian gitu kan. Iya. Nah, gue nggak tahu sih. Maksudnya even kalau misalnya lu punya perjanjian pun, gue nggak tahu if it will change anything. Will it? It will protect. Udah pasti. Karena ide itu tuh, makanya kan tadi gue bilang kalau misalnya invest di private business tuh pakai hati. Tapi bukan berarti kayak otaknya diabaikan. Kalau gue tetap harus pakai kontrak. Karena yang tadi, misalnya oke, teman udah dekat, udah trust, itu bahkan udah dari lahir gitu, misalnya gue dekat sama dia gitu. Tapi jangan lupa, satu premis yang udah pasti adalah people change. Dan kita nggak tahu change-nya ke arah mana. Apalagi kalau money involved. Dan bahkan nggak ada hubungannya sama bisnis ya, misalnya diputusin pacar, atau keluarganya ada yang meninggal, life-changing moment dimana gue nggak mau kerja lagi deh, gue pengen hidup zen gitu misalnya. Those are the thing yang harusnya dijagain di kontrak. Karena ada konsekuensi ya, gitu berarti ya. Kalau misalnya lu tidak melanjutkan, konsekuensinya adalah ini gitu. Minimal protect dari situnya. Iya. Paling simpel kalau misalnya dia mau berhenti, gue ada buyback clause. Yang preferred ke gue. Gue bakal beli semua saham lo. Provided ada waktu, periode tentu, kita cari pengganti lo sebelum lo cabut gitu. Hal-hal kayak gitulah. Dispute juga harus ditaruh gitu. Karena again, satu hal yang pasti adalah orang berubah. Udah pasti itu. People will change. Apakah itu bakal affect bisnisnya? For sure. Jadi kita harus jaga di kontrak gitu. Iya. Ya gue ada visi juga yang sempat nanya gue kan. Ini mereka udah tulis klausul gitu misalnya. Klausul itu adalah kalau misalnya lu spend di atas 500 juta kontraknya, lo harus minta persetujuan visinya. Kalau gue gitu. 2M. Nah kalau 2M gitu kan. Nah, cuman yang terjadi adalah sama perusahaan-perusahaan yang nakal. Misalnya sewa office-nya itu, iya, sewa rumah, sewa office-nya 800 juta gitu, ya udah, 400 juta, ini under 500 juta kan. Bener. Kontrak, akhirnya punya juga, ujung-ujungnya itu, percaya atau enggak sama si foundernya lurus enggak gitu. Bener. Nah, ini yang bagus ya. Hukum itu hukum, gitu loh. Selalu pasti ada celah, ada loophole gitu loh. Trust itu juga penting. Tapi jangan lupa bro, kita tuh punya satu komoditas yang paling mahal di Indonesia. Reputation. Publikasi. Gue bilang kayak, gue pengennya musyawarah. Kalau nggak bisa musyawarah, kita lewat jalur hukum. Kalau misalnya jalur hukum juga nggak bisa, I'm sorry bro, the world needs to know what happened. Kebanyakan orang takut viral. Nah intinya kayak gitu. Makanya orang dealing sama gue juga tahu gue punya capability itu. Tapi orang juga perlu tahu prinsip yang gue pegang gitu loh. Kalau lu sampai di tahap bernusuk gue dari belakang, di mana bukan cuma gue yang dirugikan nih, tapi hidup dari karyawan bisnis lu nih, yang punya anak, yang punya apa, itu mereka dampak, gue bakal speak up. Dan mereka nggak berani bro, most of the time. Udah, gitu. Kenapa gue ketawa? Soalnya gue baru ada satu case yang kayak gitu. Oh iya? Ada satu case lu juga? Bukan bisnis gue. Jadi dia ada salah satu teman dekat gue lah. Teman dekat gue ini, dia dicipuain lah duitnya lah. Dibohongin duitnya. Duitnya lumayan, double digit miliar. Double digit miliar. Dia di inilah, itu ya, nggak dibalikin gitu duitnya. Tapi somehow, some way, gue bilang sama dia, pokoknya soalnya gue tahu dia posisi yang benar. Dia di posisi yang benar, dijanjikannya juga hal-hal yang pokoknya dia udah benar lah, dia udah benar. Makanya kalau misalnya untuk orang yang benar, gue bakal kasih platform untuk dia speak up. Dan kebetulan orang yang nakal ini adalah influencer. Ada influencer yang jualan menggunakan gaya hidup dia yang lavish, ternyata dia tuh sebenarnya nggak punya duitnya.
Oh. Nanti gue bilang, nanti gue Gak pakai McLaren kan dia? Nah, Oh, enggak, ini bukan McLaren ya, jadi Dia takut gue sih terus. gue bukan takut, soalnya ini bukan yang punya McLaren. Oh iya. Jadi gue harus ngomong kan apa adanya. Iya, oke. Akhirnya dibalikin bro duitnya. Serius? Duitnya dibalikin. Gara-gara konten itu? Gue nggak tahu gara-gara apa. Gue juga gak mau GR. Cuman gue udah kasih peluru ke dia. Soalnya gue tahu dia yang benar. Gue Iya, udah iya, benar. benar, Jadi ya gue nggak tahu dia ngomong apa di belakang layar. Cuman akhirnya inilah geliat lubang tutup lubang. Pokoknya whatever it takes duitnya dikembaliin. Nah itu bro, sepowerful itu publikasi. Benar. Itu basically the komoditas yang paling mahal yang kita punya sekarang, dan sedihnya itu disalahgunakan oleh satu oknum tertentu yang ada di pemerintahan. Dugaannya begitu. Balik lagi ke awal. Iya. Aman-aman. Iya. Cuman ya itulah kayak yang penting kan kita nggak boleh. Ini gue juga sempat Nggak boleh ada suzon. nggak boleh apa namanya, nggak boleh misuse our privilege juga. Benar, gitu. itu nggak boleh di-misuse. Iya. Gue udah satu case sebenarnya paling lucu gitu. Yang kemarin kan gue beli mobil kan akhir tahun lalu gitu loh. Gue beli mobil, gue ngantri gitu. Gue ngantri besok orangnya bilang lu bakal dapet di Desember akhir tahun lalu, Desember 2023. Gue bilang oke gitu kan. Di Desember tiba-tiba orangnya bilang, Pak, Bapak punya udah datang, kalau misalnya lu mau dapet duluan, silakan bayar 50 juta. Kalau misalnya enggak, lu bakal ngantri, lu bakal dapetnya di bulan Maret gitu. Iya. Gue itu nggak punya ekspektasi sama sekali. Gue cuma bilang, oh ini lucu juga kayak gini. Gue screen capture, gue masukin ke story gitu kan. Viral bro. Sampai ke majalah-majalah, sampai ke mana viral. Ini padahal brandnya gede. Nomor 1 di Indonesia lah brandnya. Okay. Gue nggak punya ekspektasi apapun. Terus tiba-tiba, minggu depannya, oh Pak, kebetulan Bapak dapat giliran ya. Oh kebetulan ya, kebetulan. Sejak itu gue sadar. Cuman itu gue nggak punya ekspektasi, gue nggak punya inilah kayak sampai akhirnya direksinya juga nanya ini siapa, gue juga nggak nge-spill gitu. Nah, Indo tuh punya aturan tuh kayak no viral, no justice. Bro. Iya benar. Balik lagi kan, makanya justice itu tuh apa? Dan tiap orang kan punya nilai justice tuh beda-beda kan. Benar. Iya. Anyway, oke, back to TU. Oke. Ini ada salah satu pertanyaan yang banyak. Multiple ya. Ini ada yang nanya, kenapa kabur dari TU? Kenapa memilih untuk tinggalin TU? Kabur dari TU, ya ampun. Itu tuh gue kasih saham gue ke Timothy itu gratis loh. Zero. Kenapa lu kasih sebenarnya? Emang apa implikasinya? Maksudnya lu nyimpen aja kan juga gak ada salahnya. Gak ada salah, tapi gini, analoginya kayak orang tua cerai dan ada anak nih. Lu mau anak itu selalu di tengah-tengah perseteruan orang tuanya nggak? Pasti nggak mau. Jadi ujung-ujungnya, ya udah, Timothy mau tanggung jawab, dia mau, soalnya, oke, ini cerita gue, tapi it's gonna be my words against his, jadi terserah orang mau persepsinya gimana. Sampai di terakhir, pas anak uang sebelum gue hibah sahamnya, mostly itu gue yang kerja. Itu menurut gue. Kayak gue turun tangan, gue komunikasi sama Lyle, gue kayak beresin semuanya, dokumen-dokumennya, gue beresin, masih bahas strategi, meeting masih rutin, dan Timothy lumayan pasif. But it's gonna be my words against his ya. Jadi gue agak tergelitik dibilang ninggalin TU gitu loh. Sampai terakhir dia bilang, ya udahlah, biar nggak ribet, sini gue yang ambil aja semuanya. Including sosial medianya yang udah punya ratusan ribu follower, laptop, aset-aset, termasuk tanggungan kos-kosnya, dia mau ambil. Ya udah, gue kasih gratis semuanya. Karena gue tipe yang nggak mau ngambil anak just for the sake of ego. Kalau memang anaknya bisa lebih baik dan nggak harus di tengah-tengah perseteruan orang tuanya, ya dia silakan ke sana gitu loh. Ya akhirnya gue kasih semua gratis. Tapi kalau soal kabur sih lumayan sangat amat menggelitik gitu. Itu gue habis ratusan juta, literally just to sustain the operations di akhir-akhir itu. Oh ya, itu jadi ada karyawan yang lu bayarin dari duit pribadi gitu maksudnya? Ada, termasuk kayak nutup PT LTD waktu itu di Singapura. Ada beberapa cost awal yang gue harus bayar, itu gue bayar pribadi. Gue nggak minta chipin bareng sama tim. Kenapa lu nggak pakai uang dari investor, lu sisain untuk endingnya ini? Nah itu bodohnya gue. Gue kan, oke, good gesture, gue balikin aja semuanya gitu, nggak disisa. Gitu. Ya itu bodohnya gue lah. Harusnya gue sisain dikit gitu. Sisain dikit untuk ini kan, bagian print. Ya, iya. Soalnya ujung-ujungnya tuh, foundernya harus tanggung jawab sampai ujung gitu kan. Benar. Bahkan kalau misalnya ada pajak-pajak yang mungkin unpaid atau yang masih kan ada hitung-hitungannya tuh. Iya, benar. Ya banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tutup, ya kan mereka mungkin mikir, oh berarti kalau misalnya ada tanggungan pajak, udah selesai. Soalnya kan PT-nya tutup. Enggak loh. That's not how it works. Benar. Jadi dikejar sampai pribadinya sampai ujung. Yes, gitu. Benar. Harus dituntasin semuanya. Semua dituntasin, termasuk kayak biaya-biaya sewanya, biaya apa itu kan jalan terus kan. Sampai kayak beli apartemen walaupun nggak dihuni lu tetap bayar maintenance kan. Gitu. Jadi kayak itulah kalau soal kabur sih gue sih ngerasa gue sampai akhir. Sampai akhirnya dia offer buat ambil, ya udah gue kasih gratis semuanya. Bahkan waktu itu kan gue bilang ya udah at least kayak beberapa cost
mau reimburse nggak sama laptop deh. Gue mau ambil beberapa buat ngasih ke editor gue. Ujung-ujungnya nggak dikasih juga. Gue nggak terima apapun sana. Ya itu my words against his ya. Ya terserah. Oke. Mau percaya siapa terserah. Terus apakah lu sempet cash out? Ini Q&A juga zero berarti ya. Ya dibagiin semua duitnya ya gimana cash out impossible. Iya. Iya. Zero. Keluar duit bahkan. Laptop minta aja nggak dikasih. Oke, terus kalau misal bisa mengembalikan waktu, apa yang akan dilakukan agar membuat TU berhasil? Ini mungkin tadi ya kontrak. Kontrak udah pasti. Salah satunya. Tapi apakah menurut lu ya, dengan lu ada kontrak, apa yang dijanjikan awal, which is lu akan bergabung dengan sebuah sekuritas, bakal berjalan? Apakah kontrak akan menyelamatkan itu? Nggak, kontrak udah pasti bakal bikin itu bisa berjalan. Atau enggak, setidaknya kalau misalnya nggak jalan, ada penalti yang kita bisa manuver untuk kita ngelakuin hal yang lain. Gitu. Misalnya kita raise fund lagi untuk jalanin sekuritasnya gitu. Cuma, kalau gue mungkin kayak gini ya, maybe kalau gue bisa putar balik waktu, main thing-nya itu yang gue lakuin. Apanya? Hal utama yang gue lakuin itu untuk ngejagain growth strategi kita di sana. Tapi karena gue sama Timothy udah nggak se-value, waktu itu sebenarnya plan-nya udah ada. Timothy bakal analoginya jadi CEO-nya Ternak Uang, gue jadi CEO-nya Yatra waktu itu, the social investing app. Gitu. Jadi dari sana tuh sebenarnya udah roadmap-nya juga karena gue tahu masing-masing punya kamarnya sendiri, dipisah. Jadi dua company ini JV-nya, ini perusahaan attack-nya. Tapi kalau misalnya sampai lanjut terus ke depannya untuk ngejalanin bareng-bareng, gue rasa even kalau gue putar balik waktu, gue gak bakal lanjutin. Karena gue udah gak seprinsip sama dia. Udah value-nya udah beda. Ya gitulah intinya. Yang lu udah pernah jelasin di video lu lah. Iya, kan? benar. Udah beda prinsip aja. Ya. Nah, tapi apakah prinsip ini, apakah lu udah tahu dari awal? Jadi lu tahu dari awal nih, oke, bertiga bergabung, dan semua orang kan pasti kan berbeda-beda gitu prinsipnya. Lu udah mengetahui itu dari awal, atau lu dari awal ngerasa lu serk-serk aja, dan something change in the middle, atau apa? Bukan something change, something became more apparent di tahun kedua lah. Tahun kedua kok kayak, pertama gue ngerasa kayak, Timothy itu ambisius banget, pinter orangnya. Salah satu orang paling ambisius, paling pinter yang gue kenal gitu. Tapi waktu itu dia umur 19. 20 apa 9, 20 lah, sekitar 20. Pemikiran, oke, kebanyakan dari traits ini yang gue nggak suka, itu karena dia masih muda. Terus gue mikir, gue dulu juga kayak gitu, bro, gitu. Lo nggak bisa samain, gitu. Cuma, seiring berjalannya waktu, kalau gue kan berubah haluan. Gue coba lebih wise, gue coba lebih pelajarin ini, gitu. Ternyata, ada beberapa prinsip-prinsip yang memang innate. Dan itu gue baru realize di tahun kedua, tahun ketiga, gitu misalnya. Gue tuh punya prinsip, pokoknya, kalau gue menang sesuatu dengan cara merugikan orang lain, gue pasti nggak mau. Gitu. Hal kecil kayak gitu tuh, oke, kita udah mulai nggak align nih. Jadi emangnya ada yang merugikan seseorang saat itu? Sebenarnya nggak directly merugikan orang kan. Tapi we know masyarakat Indonesia tuh uneducated. Dan lu tahu betul, lu beli McLaren, lu pamerin itu, lu bakal memancing emosional orang-orang itu to make irresponsible decision. Nggak direct, salah nggak dia? Nggak. Tapi kan ethics-nya dipertanyakan kalau gua. Udah tahu orang Indo tuh kayak gitu, udah pasti kemakan. Kalau misalnya dulu waktu di TU-nya gitu. Waktu TU, tapi kan itu kan setelah, itu kan post kan. Waktu TU emang ada yang merugikan? Ya in a way kayak gitu loh sebenarnya. Kayak beli McLaren udah dari dulu? Enggak, bukan. Kayak marketingnya tuh lebih ke sesimpel ya pamer porto gitu. Misalnya kayak nitpicking kan itu namanya kan. Kita cuma pilih beberapa yang kayak untung, kita gaung-gaungin terus gitu. Salah nggak? Mungkin nggak salah gitu loh. Tapi kan itu bikin unrealistic expectation terhadap investor yang mau masuk. Waktu itu cuma gue mikir ya udahlah, maybe that's how it works di Indonesia gitu loh. Cuma that's not something that yang gue mau lakuin. Analoginya gini ya, kalau sekarang gue mau beli mobil supercar, sports car gitu misalnya, buat ngepromosiin Sevenpreneur, bisa. Gue bisa pamerin tuh. Lu kalau menjadi pebisnis kayak gini gitu loh. Salah nggak? Enggak, by law tuh nggak ada salah-salahnya sama sekali. Tapi kan etiknya dipertanyakan. Lu bakal menarik orang, membuat keputusan yang irresponsible, karena berekspektasi lu bangun bisnis, lu bisa punya mobil keren. Kenyataannya enggak, bro. Coba berapa banyak orang yang kemakan dan membeli course apapun itu, akhirnya beneran bisa jadi orang yang mempromosikan itu. Berapa persen? Menurut gua 0,00000 sekian something. So, itu kan pertanyaan ethics. Ethics itu diturunkan dari nilai-nilai yang kita pegang. Ya itu yang udah nggak berprinsip. Prinsipnya beda lah sama gua gitu. Jadi akhirnya pecah gitu. Ya. Berarti kalau misalnya dari segi pelajaran nih bro, sebelum, tentu ini kan tujuannya kan juga supaya kita bisa belajar dari pengalaman hidup lu gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang, kalau misalnya kita ngomong sekarang mungkin looking back gampang gitu kan. Tapi kalau gitu apa? Apakah
kalau misalnya kita pengen berpartner, kita tuh harus ngelihat dari segi kecocokan, prinsip harus disamain dulu, Benar. atau apa gitu. Benar, itu paling penting. Ternyata itu yang gue pelajarin. Dan gue juga baru pelajarin recently ini. Sehebat apapun, sepintar apapun orang itu, kalau misalnya dia prinsipnya beda sama lu bakal selalu ada cekcokan. Selalu ada struggle. Dia nggak percaya hal yang lu percaya gitu misalnya. Oke, kita ngebangun ini buat ngebantu orang. Tapi yang satu orang bilang, enggak, kita buat mengeruk duit gitu misalnya. Tapi pinter dan cocok banget buat jalanin bisnisnya sampai gede. Pasti ada cekcokan. Pasti 100%. Dan kalau mau ngomong yang lebih jargon lagi, passionnya sama nggak? Gue tuh tipe orang yang sangat amat percaya lu harus hidup dan kerja sesuai passion. Nah, kubu sebelah kan bilangnya passion is bullshit. Yang penting kasih makan dulu. Dan lu nggak tahu arti kata passion itu apa. Passion itu turunnya dari Yunani, Greek. Namanya passio. Passio itu artinya to suffer, untuk menderita. Passion is not doing what you love. Salah, itu salah banget orang. Passion itu, lu melakukan sesuatu dan rela untuk menderita. Karena lu tahu di balik itu ada sesuatu yang lu pengen capai. That's passion. Jadi misalnya lu punya kerjaan yang nggak oke nih sekarang. Lu kayak, aduh bangun tidur, gue nggak semangat ngerjain ini. You still do it anyway, karena lu tahu di belakang penderitaan itu lu bakal mencapai sesuatu. That's passion. Makanya kan banyak orang salah ngerti. Dan oknum-oknum tertentu, passion is bullshit bro. Passion itu enggak. I live by passion. And dan gue bakal cari orang yang juga hidup dan kerja sesuai dengan passionnya dia. If you don't have passion, lu nggak bakal punya grit. Lu nggak bakal punya ketahanan when things get tough. Ya, itu yang sekarang penting. Buat gue jauh lebih penting daripada cari orang pintar. Berarti cara lu mencari partner maupun perusahaan-perusahaan yang lu invest adalah kriteria yang tadi itu. Yes. Punya passion, grit gitu. Dua itu berarti. Yes. Passion itu atasnya grit. Lebih bagus lagi, tapi jarang orang punya, itu punya purpose. Bedanya passion sama purpose itu something bigger than yourself. Gitu loh. Passion itu sesuatu yang lu tahu lu bakal dapet nih. Dan lu rela menderita. Purpose itu misalnya kayak agama tuh bisa dideketin sama purpose. Lu berdampak untuk orang lain, lu percaya sama yang lebih gede daripada lu. Atau misalnya one day lu mau gue ngelakuin ini semua biar gue bisa give back. Biar gue bisa punya dampak ke Indonesia gitu misalnya. Itu purpose. Tapi nggak banyak orang punya itu di umur yang muda, apalagi itu jarang. Nah, gimana caranya, bro? Maksudnya kalau misalnya lu mau mencari partner atau perusahaan yang lu invest gitu ya, antara orang yang lagi pitching, kalau misalnya pitching kan pasti semua kata-kata mutiara keluar, bro. Sama yang benar-benar dalam hati itu memiliki passion, memiliki grit, memiliki purpose. Time. Nggak bisa satu interview lu decide lu mau invest. Lu bisa berapa lama lu ketemuan sama orang ini sampai lu tuh akhirnya masuk bareng? Oh, bisa berbulan-bulan sih. Gua very take it slow lah untuk investing di bisnis baru. Nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu gue lumayan gerusa-gerusu sih. Invest gitu. Tapi sekarang gue harus cari orangnya cocok atau enggak gitu. Ada nggak sih perusahaan dari 10 yang lu ada ya, yang akhirnya nggak jalan dan alasannya kenapa? Kebanyakan sih masalah teknikalitas ya. Karena emang challenging to run that business model gitu. Tapi ada nggak jalan karena emosional gitu misalnya. Ternyata nilai-nilai yang dipegang tuh nggak oke. Ada yang masalah personal affairs, keluarga, dan lain-lain gitu. Tapi either way ya, itu memang masalah-masalah yang harus gue bisa solve. Karena with managing a lot of businesses, it's about managing a lot of leaders. Karena kalau lu bisa manage leadersnya, lu nggak perlu manage bisnisnya. Gitu, itu prinsip yang gue pegang. Ada sih, ya basic-basic lah. Kadang finance, kadang masalah cash flow. Misalnya di business agency atau di business service based tuh pasti kebanyakan tuh masalah liquidity, terms of payment. Jadi kayak kemarin gue solve-nya, oke, gue cari project financing untuk mereka bisa dapat dananya di awal dulu sebelum mereka jalanin projectnya. Terus basic-basic itu banyak lah. Menurut gue nggak ada satu alasan pasti gitu kenapa bisnis itu gagal. Iya. Menurut lu ya, kayak what is the actual percentage perusahaan-perusahaan yang sukses tuh berapa persen sih seharusnya? Kayak di luar sana ya, misalnya kalau misal orang pengen putusin, gue pengen mulai bisnis, berapa persen probabilitas itu bisa sukses versus gagal? Definisi sukses tiap orang beda-beda. Okay. Mungkin kalau pertanyaan lebih direct. Mungkin gini, pertanyaannya adalah definisi gue sukses ya. Itu adalah lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Misalnya nih, dia ini dulu profesional. Dia dulu profesional dapat misalnya gaji 30 juta, 20 juta, 50 juta gitu kan. Ya bisnis ini harus menghasilkan lebih tinggi daripada dia punya waktu dia kerja gitu. Jadi kalau misalnya cuma hidup doang ya 5 juta sebulan ya itu nggak sukses lah gitu. Ya, oke. Itu sih, kalau sampai masuk ke Genesis, success rate-nya harusnya 100%. Karena filter gue lumayan kuat. Karena gue believe in business, itu tuh acumen penting. Knowledge, skill, ability, kayak pas lu sebelum mulai pun lu tahu lu bisa menangin perangnya gitu. Cuma yang filter yang paling susah apakah founder ini
siap atau enggak gitu. Leadernya apakah dia punya prinsip dan nilai-nilai yang mau push through. Maybe pas dulu gajinya 100 juta nih, masuk ke bisnis 20 juta. Oke gitu. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhin sampai dia bisa ngegaji diri sendiri misalnya 200 juta atau 300 juta. Nah itu kan tesnya di sana sebenarnya kan. Kalau dari awal foundernya udah nggak ke filter, nih orang, oke, gue masa dari 100 juta gue orang nggak bisa naik gaji gitu misalnya, itu udah pasti nggak masuk gitu. Setuju. Jadi yang masuk gue pastiin harus 100% success rate. Kecuali di tengah jalan dia berubah prinsip yang ternyata nggak align sama gue, ya udah gagalin di sana. Ya, itu filter lu udah strong lah kalau Iya, itu kalau filter 100% kan. Nah, tapi kalau misalnya yang in general gitu, lu kan udah tadi banyak perusahaan yang ngikutin menurut gue ya, less than 10% mungkin. 10%. Iya, less than 10%. Nah, tujuannya Sevenpreneur untuk ningkatin lah probabilitas itu. Iya. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya dari segi waktu, bro, lu berapa persen sih sekarang mayoritas itu di konten versus di lu punya bisnis? 50-50. 50-50? 50-50. Enggak sih, konten 50-50 sekarang. Karena lagi resiko di penjara. Sekarang. Tapi sebelumnya 40-60, 60 di bisnis. Cuma lo harus lihat satu YouTuber nih, di luar gue suka banget, Alex Hormozi, lo tau nggak? Nggak tahu. Alex Hormozi itu dia, roadmap gue mirip sama roadmapnya dia, tapi gue versi lebih cupunya lah. Dia tuh punya fund, tapi dia content creator bisnis yang sangat amat besar juga. Dia bilang harus bisa bagi tugas. Yang jadi CEO-nya tuh istrinya. Dia mayoritas spend waktunya di konten. Karena dia tahu konten itu nge-boost bisnisnya. Jadi bagi tugas gitu. Nah, karena sekarang gue belum ada istri yang bisa jadi CEO. Genesis. Lagi nyari nih kayaknya. Ini nanti mungkin gue harus bukain Google Form, application. Nanti mungkin tim teman-teman di sini silakan yang bagian interview ronde 1, ronde 2, ronde 3. Oke. Final round interview di sini. Nanti kita bikin show sekalian gitu. Ya, jadi gue harus mau nggak mau do both gitu loh. Iya. Tapi surprisingly ya, pas gue udah konsolidasi semua jadi holding, pas gue udah bikin sistem, I don't spend 12 hours a day untuk kerja. Soalnya kan lu udah ada talenta di masing-masing bisnis yang bagus gitu kan. In a way gue lumayan gabut sih sebenarnya. Selain dari meeting-meeting ya. Sisanya gue nggak terlalu banyak kerja on the ground. Selain dari mikir, meeting, koordinasi. Enak ya? Kayak gitu. Ya lumayan lah. Udah good life kayak gitu. Tapi ke arah sana ngebangun sistemnya tuh darah dan keringat. Iya. Itu darah dan keringat banget gitu loh. Pasti. Ini ada Q&A ini bro, dari Rivaldo MK. Kenapa Raymond Chin nggak flexing kayak influencer lain? Biar kayaknya itu makin lebih valid. Oh, ya itu karena gue punya nilai-nilai prinsip. Gue tahu kalau gue flexing, orang bakal kemakan flexingan gue. Nah tapi ada ini nggak sih, misalnya ya, kan ada case lain. Itu adalah untuk memberikan inspirasi. Gitu kan. Misalnya nih, contoh ya, misal lu punya satu Ferrari lah, Lambo gitu kan. Dan lu kan secara bisnis, ya kalau misalnya punya 10, lu invest 1M, 1M, 1M juga itu 10M juga investasinya gitu, which is lumayan gitu kan. Jadi kan at least bisa memberikan drive ke orang-orang yang belum memiliki entrepreneurial spirit, supaya, oh one day gue pengen jadi kayak Raymond gitu, bisa beli Ferrari gitu. Nah ada case seperti ini nggak sih, yang memberikan inspirasi juga gitu buat orang-orang yang daripada lu males-malesan duduk di sana gitu. Sebenarnya gue sempat dilema soal itu. In a way iya, itu bisa inspire orang gitu loh. Tapi, gue udah ngukur. Nginspirasi orang mungkin cuma 30%. Sisanya kemakan. Jadi gue gak mau. Sebenarnya kalau mau ya gue tinggal screenshot isi rekening gue aja sekarang gitu misalnya. Itu rasanya udah lumayan nge-proof. Oh, bisa nih jadi entrepreneur gitu loh. Jadi gak perlu lah gue lah kayak gitu. Nilai-nilai lah intinya. Karena gue tahu orang bakal kemakan dan membuat keputusan irresponsible decision lah. Oke. Terus saran untuk anak muda bro yang mau terjun ke entrepreneurship tetapi belum memiliki penghasilan tetap. Nah, entrepreneur itu pun ada turunan ya beberapa. Entrepreneur by design atau entrepreneur by satu lagi apa ya? Karena terpaksa. Banyak loh Indonesia entrepreneur yang karena terpaksa. Banyak banget. UMKM bisa 65 juta karena apa? Karena terpaksa. Karena lapangan kerja di sektor formal nggak bisa menyerap mereka. Nah, orang-orang yang jadi entrepreneur karena terpaksa, misalnya kayak, gue nggak punya penghasilan tetap gitu, dan gue bakal fight gitu, mereka bakal jadi, udah pasti. Kepepet gitu. The power of kepepet. Bener. Bakal gede, you don't know. Nah, gue lebih suka cari yang entrepreneur by design. Orang yang memang punya jiwanya, dan mau gede gitu misalnya. Ini orang-orang yang kerja sesuai passionnya. Jadi kalau misalnya nggak punya penghasilan tetap, jadi di kubu sini nggak apa-apa. Karena emang kebutuhannya dagang dulu aja lah gitu misalnya, dapetin duit dulu aja gitu loh.
Cuma balik lagi problemnya kenapa UMKM kebanyakan tuh stuck di situ aja karena mereka nggak punya kemauannya untuk grow. Karena mereka do it out of necessity aja. Kenapa mereka nggak bisa? Kenapa mereka tidak memiliki kemauan untuk grow? Bukannya semua orang UMKM pasti maunya naik ke level seterusnya? Oh, ternyata if you really talk di grassroots ya. Kayak gue dulu kuliah 10 tahun lalu sama setahun lalu gue datang sebagai pembicara. Ada satu warung yang stay di sana gitu-gitu aja. Orangnya sama. Apakah mereka itu tidak memiliki apa ya, mungkin belum open minded, belum tahu opportunity gimana, atau mereka tuh nggak tahu cara grow-nya kayak gimana, tapi mereka mau sebenarnya, atau menurut lu mereka udah contented, udah cukup? Udah konten. Karena step untuk lu grow tuh harus ngelewatin 3. Kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Kebanyakan program-program UMKM itu salah total karena mereka langsung fokus ke kemampuan. Apalagi dibayar cuma buat datang gitu loh. Pemerintah kan dugaannya sering ngelakuin kayak gitu. Yang mereka belum lakuin itu kesadaran sama kemauan. Kesadaran itu bikin mereka aware dulu. Kalau mereka mau gede, lu bisa dapet ini loh, kayak kasih that inspiration and motivation, itu penting gitu. Yang kedua tuh kemauan, mereka harus mau untuk gede. Karena mereka udah sadar, pas mereka mau, baru mereka bisa mampu. Cuma kebanyakan dua ini tuh nggak punya. Karena no one actually reach ke mereka dan properly inspire dan kasih mereka motivasi untuk mereka want more. Ujung-ujungnya pas mereka punya ini, mereka bakal content dengan apa yang mereka punya sekarang. Disuruh digital, nggak mau, oh gue happy kok sekarang keluarga gue bisa makan. Oh gue happy kok gini gitu. Ternyata banyak banget bro gitu. Gue surprisingly ya, maybe 80% dari UMKM di Indonesia tuh kayak gitu. Gila, gue udah tahu setelah ngobrol. Menarik, gue kira salah satu solusinya itu bro, pakai Raymond pakai Ferrari nih, jadi kasih unjuk dari inspire kan, jadi mau juga itu 80% jadi mau gitu loh. Awalnya gue pikir kayak gitu. Iya, tapi ternyata nggak gitu lah ya. Satu lain yang malah kemakan salah gitu. Oke. Nih bro, final ini nih, kita punya segmen random question. Ini ada banyak bro yang ketika ini, cuman gue nggak ngerti apa ikigai. Apa tuh ikigai? Apa itu? Jadi klarifikasi ya, gue memang guy. Emang guy apa sih? Gue guy tulen. Gue guy lah itu. Apa itu bro? Maksudnya apa? Guy kan artinya pria. Iya kan? G-U-Y. Iya benar. Artinya pria. Iya benar. Oke, mungkin ini cuma follower dia nggak ngerti. yang ngerti. Nggak, itu jadi asal usulnya. Awalnya gue kan suka post nge-gym kan. Iya. Banyak orang awalnya bilang gay gitu loh, homo. Iya. Saya bilang, iya gue guy. Gue klarifikasi. Oke guys semuanya, gue guy. Tapi pakai UY yang artinya pria. Semuanya pada nangkep. Gue ngaku gue gay. Oh. Nah di sana lanjut terus sampai sekarang setiap gue ngepost apa, ini gay banget gitu loh. Nah jujur ya, gue nggak tahu mereka ngerti atau enggak. Ya udah jadi jokes aja gitu. Jadi benar atau enggak? Gay atau enggak gitu? Gue gay, gue pria. Gue udah punya cewek teman. Oh udah punya cewek, itu pertanyaan selanjutnya soalnya. Udah punya pacar atau belum sih? Udah punya, oke. Sekarang udah punya, baru 1 bulanan. Baru 1 bulan? Baru 1 bulan. Oke. Wah, kalau itu yang pertanyaan selanjutnya udah nggak nyambung. Kriteria pasangan hidup seperti apa? Apakah pacar lu harus memiliki entrepreneurial spirit juga? Preferably ya. Tapi supaya lu bisa ngobrol gitu ya. Iya, tapi yang lebih penting lagi adalah she believes in me. Gitu loh. Karena tahu kayak dua sih. She believes in me, in my values, in who I am, not what I have ya. Yang kedua, pas gue balik, dia bisa jadi safe space-nya gue. Karena analoginya kita sebagai cowok kan udah dogmanya masyarakat, we have to fight, keluar. Kita yang dari zaman nenek moyang kita, ibu yang di rumah tangga, kita keluar perang tuh sama macan, sama apa gitu, bawa pulang makanan gitu loh. Every time kita ngelakuin kayak gitu, melalui sekarang bisnis, social media, dan lain-lain, you wanna come home to a safe place gitu loh. Yang orang yang bisa bikin lu ngerasa nyaman. Yang nggak bakal ngejudge lu, walaupun lu ngelakuin hal yang salah, tapi bakal ngedengerin dan coba figure out bareng-bareng gimana cara memperbaikinya. Itu susah banget. Sisanya buat gua, mungkin karena gua udah umurnya, tahun ini gua 30, Desember nanti, beliin gua hadiah. Jadi, lebih penting itu dibanding yang cakep, yang seksi, yang punya follower, yang punya apa, itu lebih penting. Ya, for the sake of mental sanity gua sih. Ya. Final question nih bro, ini mungkin dari orang yang masih di S1 kali. Lebih penting mana, mengejar ranking sekolah atau mengejar uang dan skill? Nggak ada yang lebih penting sih. Harus kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya gitu loh. Cuma akademik, gue consider tahun depan gue mau executive education. Either kemarin disaraninnya di INSEAD Singapura atau enggak Ivy League lah, Harvard, Stanford dan teman-temannya. Walaupun banyak orang bilang kayak sekolah itu scam.
Ada orang yang bilang kayak gitu kan. Siapa bro? Nggak tahu gue. Sekolah itu scam gitu loh. Tapi ada benernya tuh kayak gini. Ada namanya academic education, ada namanya street smart lah ya, real practical education gitu loh. Ini membuat lu bisa melakukan di bidang lu dan lu bisa langsung praktek gitu loh. Tapi ini yang bisa bikin lu expand your horizon. Bahasanya kayak gini. Local solutions to global problems. You will never know the global approach and global problems, dan itu bisa kasih lu perspektif kalau lu nggak ambil ini. Itu alasannya kenapa sebenarnya gue mau ambil executive education lagi gitu. Yeah. That's how you do it in Indonesia. Dan kebanyakan consulting, global solutions to global problem. Kenapa cuma book smart? Tapi kalau lu solve itu di Indonesia, lu turun ke lapangan, lu bikin bisnis sendiri, mungkin nggak bisa. Karena setiap masalah itu harus di-solve secara lokal. Walaupun masalahnya itu masalah global. Cara Indonesia solve ini beda, cara negara lain solve ini beda gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya. That's why academic education itu penting juga gitu. Ya, gue di kubu yang kalian harus sekolah dengan pintar. Ya, sama. Sekolah dengan pintar. Sekolah itu bukan scam kok. Thank you so much bro. Thank you so much. Appreciate it.